Tepat saat aku sedang tertawa, tiba-tiba aku mendengar seseorang berteriak, "Hei, lihat! Dewa Kencing telah kembali." Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuknya, dan benar saja, mereka melihat Wang Lei dan kedua temannya yang telah kembali. Beraninya ketiga orang ini kembali? Apa mereka pikir mereka belum cukup buang air kecil dan ingin kembali buang air kecil lagi? Gumam Wu Yan, tampak bingung. Zhao Chen mengerutkan kening. Karena dia melihat di belakang Wang Lei dan kedua rekannya ada beberapa orang asing. Jelas, mereka datang dengan niat buruk. Sekelompok orang itu dengan cepat tiba di depan Zhao Chen. Wu Yan melirik Wang Lei dan dua orang lainnya, lalu berkata, "Kalian semua sudah ganti celana. Kalian cepat sekali." Mendengar ini, sekilas rasa kesal muncul di mata Wang Lei dan dua orang lainnya. Setelah memelototi Wu Yan, Wang Lei menoleh ke seorang pria gemuk berkacamata dan berkata, "Menteri Shen, ini dua orang yang memukul kita. Anda harus membela kami. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu." Menteri Shen mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhao Chen dan Wu Yan, dan berkata dengan suara berat, "Kami dari Departemen Disiplin Serikat Mahasiswa. Seseorang melaporkan kepada kami bahwa kalian berdua berkelahi dan merundung teman sekelas di sekolah. Silakan ikut kami ke Departemen Disiplin. Setelah kalian mengakui kesalahan kalian dengan jujur dan menerima hukuman, konselor kalian akan datang menjemput kalian." Atas dasar apa? Wu Yan sangat marah ketika mendengar Menteri Shen akan menghukumnya dan Zhao Chen tanpa bertanya apapun. Wajah Menteri Shen menjadi muram. "Atas dasar apa? Karena kamu menyerang seseorang. Apa kamu tidak membaca peraturan sekolah? Berkelahi dan menindas teman sekelas dihukum berat." Wu Yan tertawa terbahak-bahak omong kosong. "Kami tidak memukul siapapun. Kau bahkan tidak melakukan penyelidikan sebelum mempercayai cerita sepihak dari ketiga kurang ajar ini. Ini konyol. Bukan urusanmu mengatur kami di Departemen Disiplin." Menteri Shen juga kesal dan memerintahkan petugas Departemen Disiplin di sampingnya. "Apa yang kalian semua berdiri di sana? Tangkap kedua orang ini dan bawa mereka kembali." Bahkan para pengamat pun tidak tahan lagi dan angkat bicara untuk memberi kesaksian dan mengutuk kejadian tersebut. "Saya dapat bersaksi bahwa keduanya tidak memukul siapapun. Saya melihat kejadiannya dengan jelas. Ketiga orang itu ingin menghajar mereka berdua, tapi sebelum mereka mulai berkelahi, mereka sudah ketakutan sampai mengompol. Terus kenapa kalau itu OSIS? Apa itu berarti Departemen Disiplin bisa bertindak sesuka hati? Mereka bahkan belum tahu apa yang terjadi, dan mereka sudah menangkap dan mendisiplinkan orang. Benar-benar absurd." Wajah Menteri Shen berubah sangat buruk. Setelah melirik kerumunan di sekitarnya, ia berteriak dengan tegas, "Diam, kalian semua. Siapapun yang bersuara lagi akan diperlakukan sebagai kaki tangan mereka berdua, ditangkap, dan dihukum." Zhao Chen mengangkat alisnya. Ia yakin Menteri Shen dari Departemen Disiplin Serikat Mahasiswa ada di sana untuk mendukung Wang Lei dan kedua rekannya serta melampiaskan amarah mereka. Itu tidak tahu malu. Zhao Chen menggertakkan giginya karena kebencian, sementara pikirannya berpacu, mencari solusi. Mengambil tindakan jelas mustahil, karena itu akan memberi mereka amunisi untuk melawan kita. Namun, menyerah juga mustahil. Kita bukan hanya tidak boleh menyerah, kita harus memberi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan Menteri Shen ini, yang telah membantu dan mendukung si pelaku kejahatan. Aku mendapatkannya. Jimat pengendali pikiran. Zhao Chen tiba-tiba teringat jimat yang digambarnya sore itu, yang mungkin berguna saat ini. Ia segera merogoh sakunya dengan tangan kanan dan meraih jimat yang menyihir itu. Bibirnya nyaris tak bergerak saat ia merapal mantra. Titik-titik cahaya keemasan memancar dari jimat itu. Tetapi karena jimat itu tetap berada di sakunya, tak seorang pun menyadari fenomena tak biasa ini. Begitu mantranya selesai, jimat ajaib itu lenyap begitu saja. Pada saat yang sama, pupil Menteri Shen membesar, dan ia berteriak, "Akulah Menteri Disiplin. Aku bisa menghukum siapapun yang kuinginkan. Kalian orang rendahan ini pikir kalian bisa menghentikanku? Lelucon apa ini? Sejujurnya, aku tahu mereka berdua tidak berkelahi, tetapi Wang Lei dan kedua temannya menyimpan dendam terhadap mereka. Aku mengambil uang mereka, jadi wajar saja aku harus membantu mereka membalas dendam." Kata-kata ini langsung menyebabkan keributan. Tidak seorang pun menyangka Menteri Shen akan begitu sombong. Secara langsung mengakui bahwa ia telah menerima uang untuk membantu orang lain. Senyum di wajah Wang Lei dan kedua orang lainnya langsung membeku. "Bagaimana bisa kau berkata begitu? Apalagi di depan begitu banyak orang. Apa Menteri Shen sudah gila? Kalau saja waktu bisa diputar kembali, mereka bertiga pasti akan menutup mulut Menteri Shen rapat-rapat." Pernyataan Menteri Shen yang mencengangkan belum berakhir. Ia melanjutkan, "Asalkan uangnya pas, aku tidak hanya akan membantumu kembali, tapi bahkan jika kau melanggar semua peraturan sekolah, aku jamin kau akan lolos. Aku bahkan bisa memasukkanmu ke OSIS untuk meningkatkan resumemu. Dan mereka yang tidak tahu cara menjilat, HMPH, aku punya sejuta cara untuk menyiksa mereka sampai-sampai berharap mereka mati." Di bawah pengaruh mantra yang memikat, Menteri Shen berbicara dengan cepat, menceritakan beberapa contoh penerimaan suap,
penyalahgunaan kekuasaan, dan pilih kasih. Kerumunan yang dipenuhi amarah, menyerbu ke depan, mengelilinginya. Wang Lei dan dua rekannya, menyadari bahaya, mencoba melarikan diri, tetapi terjebak di dalam. Banyak siswa mengeluarkan ponsel mereka, merekam kata-kata Menteri Shen, dan mempostingnya di forum sekolah, yang menyebabkan sensasi yang lebih besar. Para siswa yang marah turun ke forum sekolah untuk mengecam perilaku tercela Menteri Shen, dan beberapa mantan korban serta saksi pun berinisiatif untuk mengungkap lebih banyak kejahatannya. Dampak dan keparahan insiden tersebut dengan cepat menarik perhatian pihak administrasi sekolah. Rektor yang geram segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan hukuman berat. Tak lama kemudian, setelah mengonfirmasi berbagai kejahatan Menteri Shen, Universitas Kedokteran Sihua memecatnya dari jabatan dan mengeluarkannya. Wang Lei dan dua orang lainnya juga dikeluarkan karena menyuap orang lain untuk membalas dendam terhadap teman sekelasnya, yang mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius dan mengerikan. Tentu saja, Menteri Shen dan dua orang lainnya yang hadir di tempat kejadian tidak menyadari bahwa mereka akan celaka. 12 detik berlalu dengan cepat, mantra hipnotisnya menghilang, dan Menteri Shen terbangun dari hipnotisnya. Ia sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Melihat sekelompok besar mahasiswa dengan tatapan bermusuhan mengelilinginya, wajahnya menjadi muram, dan ia berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Mencoba menghalangi Departemen Disiplin kami menjalankan tugasnya? Bubar segera." Melihat Menteri Shen masih berpura-pura, para siswa yang berapi-api tak kuasa menahan diri. Seseorang berteriak, "Pukul dia!" Dan semua siswa bergegas maju, menindih Menteri Shen dan menghajarnya habis-habisan. Wang Lei dan dua rekannya juga terjebak dalam baku tembak, menerima banyak pukulan dan tendangan, menangis dan menjerit kesakitan. Menteri Shen dan Wang Lei berjuang keras untuk melepaskan diri dari kerumunan dan melarikan diri dengan panik. Namun, para mahasiswa yang marah tidak mau melepaskan mereka dan mengejar mereka, memukuli mereka di sepanjang jalan. Pantas saja dia. Wu yang tertawa terbahak-bahak melihat adegan ini, tetapi di saat yang sama, ia juga bingung. Ada apa dengan Menteri Shen itu? Kenapa dia begitu sombong sampai mengungkap semua kejahatan yang telah diperbuatnya? Apa dia tidak takut dihukum? Zhao Chen tersenyum namun tetap diam, hanya terkagum dalam hati. Kekuatan jimat penyihir sungguh luar biasa. Ayo kembali ke asrama. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Zhao Chen berbalik untuk pergi. Tepat pada saat itu, Lin Xue melihat sekilas punggungnya melalui sudut matanya, dan tubuhnya tersentak. Itu dia. Ya, itu dia. Seru Lin Xue penuh semangat sambil membandingkan bayangan punggungnya dengan yang ada dalam ingatannya. Siapa yang kamu lihat? Yang Zi, sahabatnya, bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti mengapa putrinya begitu gembira. Aku melihat orang yang menyelamatkanku. Jawab Lin Xue. Apa? Orang itu benar-benar muncul? Mulut Yang Zi ternganga kaget. Lalu ia membusungkan dada dan berkata dengan bangga, "Kau tadi mengkritik metodeku yang tidak bisa diandalkan. Tapi sekarang kau tahu betapa hebatnya itu, kan? Kau bisa bertemu dermawanmu berkat ideku. Kau seharusnya berterima kasih padaku dengan pantas." Lin Xue memutar bola matanya kesal. Melihat Zhao Chen semakin menjauh, ia menjadi cemas dan segera mengejarnya. Sambil berteriak sambil berlari, "Tunggu! Jangan pergi!" Yang Zi mengikutinya dari dekat. Dia tidak akan pernah melewatkan tontonan atau gosip seperti itu. Tindakan Lin Xue yang tiba-tiba mengundang banyak tatapan penasaran. Semua orang bertanya-tanya siapa yang sedang dikejar Dewi Manis itu dan mengapa ia bersikap begitu aneh. Zhao Chen dan Wu Yan juga mendengar teriakan Lin Xue. Wu Yan berbalik dan terkejut melihat Lin Xue berlari ke arahnya. Ada apa ini? Kenapa Lin Xue tiba-tiba mengikutiku? Apa dia pikir akulah yang menyelamatkan hidupnya? Wu Yan, yang menganggap dirinya seorang Casanova, secara tidak sadar menyingkirkan Zhao Chen dan berasumsi bahwa Lin Xue ada di sana untuk mengejarnya, merasa terkejut sekaligus gembira. Sambil merapikan pakaiannya, dia menyeringai pada Zhao Chen dan berkata dengan bangga, "Kakak ketiga, lihat, kemampuanku merayu perempuan memang luar biasa. Kamu harus belajar dariku, kamu pasti akan mendapat manfaatnya." Zhao Chen pun berasumsi bahwa Lin Xue sedang mengejar Wu Yan, dan tak dapat menahan diri untuk mengacungkan jempol dan memujinya. "Kakak keempat, kamu hebat." Tentu saja. Wu yang mengibaskan rambutnya penuh kemenangan, tampak tenang di luar tetapi sebenarnya sangat gugup. Lagi pula, orang itu adalah sosok setingkat dewi. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, "Aku harus memanggilnya apa? Teman sekelas Lin?" Kedengarannya terlalu formal. Xiao Xue, atau Swear? Agak terlalu intim. Bagaimana kalau aku dianggap kurang cerewet dan belum cukup dewasa? Sebelum Wu Yan sempat memutuskan bagaimana menyapanya, Lin Xue sudah berlari menghampirinya. Ia segera memasang senyum yang menurutnya tampan dan melangkah maju untuk menyapanya. "Halo Lin Xue, saya." Dia baru saja mulai berbicara ketika Lin Xue memotongnya. "Permisi, silakan minggir." "Hah?" Wu Yan terkejut. "Kamu gak mau nyari aku?
Kenapa malah nyuruh aku minggir? Trik apaan ini? Melihat Wu yang tetap berdiri diam, Lin Sue yang bergegas mendekat, langsung berbalik dan mengitarinya. Lin Sue tidak di sini untukku? Lalu untuk siapa dia di sini? Diliputi keraguan, Wu Yan buru-buru berbalik. Di belakangnya, selain Zhao Chen, tidak ada orang lain. Mungkinkah Lin Sue mengincar kakak ketiga? Itu tidak mungkin. Kakak ketiga bodoh itu sama sekali tidak tahu cara merayu. Namun, segala sesuatunya seringkali berjalan dengan cara yang tidak terduga. Melihat bahwa ia telah sampai di Zhao Chen, Lin Sue mulai melambat. Karena hari sudah gelap, ia tidak melihat kerikil di jalan. Ia menginjaknya, tubuhnya langsung oleng, ia kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke depan. Awas! Teriak Zhao Chen sambil melangkah maju dengan cepat, merentangkan tangannya, dan menangkap Lin Sue agar dia tidak terjatuh. Namun, pemandangan ini benar-benar terdistorsi di mata orang-orang di sekitar mereka. Dalam pandangan mereka, Lin Sue telah berlari jauh-jauh dan kemudian dengan antusias bergegas ke pelukan Zhao Chen. Mereka yang tidak mengetahui kebenarannya langsung terkejut. Siapa pria itu? Dewi manisku benar-benar melemparkan dirinya ke pelukannya, sungguh memilukan. Astaga, apa yang terjadi? Apa mereka memamerkan cinta mereka di depan umum? Aku belum pernah dengar kalau Dewi manis kita punya pacar. Jadi apa yang terjadi? Aduh, mataku bisa buta. Apa kau pernah memikirkan perasaan kami yang jomblo saat kau melakukan ini? Dewi lain telah jatuh, jamur hitam lain akan berubah menjadi hitam. Wah. Wu Yan juga terkejut, mulutnya menganga lama sekali. Apa aku tidak salah lihat? Lin Sue benar-benar melompat ke pelukan kakak ketiga? Ini benar-benar tidak ilmiah. Yang Zi, yang mengikuti Lin Sue dari dekat, juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Aku tak pernah tahu Xiao Sue bisa begitu galak. Melompat ke pelukan seseorang, ceka-ceka, aku penasaran berapa banyak orang yang akan patah hati malam ini. Pada saat ini, Zhao Chen dan Lin Sue, pihak yang terlibat, benar-benar bingung. Tak satu pun dari mereka pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Merasakan kehangatan tubuh satu sama lain, mereka panik dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka bahkan lupa bahwa mereka harus berpisah dulu dan terus berpelukan. Akhirnya, Yang Zi angkat bicara, mengingatkan mereka, Hei, sudah cukup berpelukan kalian berdua? Sudah waktunya untuk melepaskan. Kalau kalian terus berpelukan seperti ini, aku khawatir orang-orang di sekitar kita tidak akan tahan dan akan menyerbu dan membakar kalian berdua. Pasangan gila yang sedang memamerkan cinta kalian. Mendengar ini, Zhao Chen dan Lin Sue akhirnya menyadari apa yang terjadi dan segera berpisah. Wajah mereka memerah dan jantung mereka berdebar kencang. Sekarang kamu tahu caranya malu? Kenapa kamu tidak tersipu saat berpelukan tadi? Yang Zi benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai sahabat Lin Sue. Dia sangat kejam dalam hal menusuk orang dari belakang. Jangan bicara omong kosong, itu kecelakaan. Lin Sue cepat menjelaskan. Baiklah, terserah kau saja, yang penting kau bahagia. Yang Zi jelas tidak percaya dengan penjelasan Lin Sue. Kecelakaan? Jarang sekali kecelakaan di dunia ini, dan sungguh kebetulan. Benar-benar kecelakaan. Lin Sue cemberut dan bergumam. Sambil menikmati kenangan itu perasaan berpelukan tadi sungguh luar biasa. Dadanya terasa begitu kuat dan nyaman. Aduh, apa yang kupikirkan? Aku sungguh tak tahu malu. Memikirkan hal ini, wajah cantiknya semakin memerah, bahkan pangkal lehernya pun memerah sepenuhnya. Yang Zi sangat merasakan hal ini dan semakin yakin bahwa keduanya mempunyai masalah dan berselingkuh. Wu Yan menghampiri Zhao Chen, menyikutnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ketiga, apakah kamu dan Lin Sue pernah saling kenal sebelumnya? Aku tidak mengenalnya. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya mengapa Lin Sue mengejarnya. Lin Sue menenangkan diri, menjernihkan pikirannya dari segala gangguan, dan berkata kepada Zhao Chen, teman sekelas, apakah kamu ingat aku? Selasa malam, aku tiba-tiba jatuh sakit di luar perpustakaan, dan kamu menyelamatkanku. Tentu saja aku ingat, jawab Zhao Chen. Tapi, bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi konselor itu. Aku hanya memberinya saran. Penasihat saya adalah dermawan saya. Begitu pula Anda, kata Lin Sue dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena Anda, saya pasti salah didiagnosis dan tidak akan pulih secepat ini. Baru pada saat itulah Zhao Chen menyadari apa yang tengah terjadi, dan dengan terlambat berkata, jadi dermawan yang Anda cari hari ini adalah saya? Benar. Lin Sue mengangguk penuh semangat. Kau pergi terburu-buru, dan aku bahkan tidak tahu namamu, kelas, atau jurusanmu. Aku terpaksa melakukan ini untuk menemuimu dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Zhao Chen merasa malu dan segera berkata, Hei, tidak perlu terlalu sopan. Kita semua mahasiswa kedokteran, dan menyelamatkan nyawa adalah tugas kita. Yang Zi menyela, baiklah, kalian berdua jangan terlalu sopan. Lagi pula, ini bukan tempat yang tepat untuk mengobrol, dengan begitu banyak orang yang menonton.
Dermawanku, maukah kau memberiku kehormatan untuk bergabung makan malam dengan kami? Xiao Sueku sudah lama meminta ini. Baiklah, baiklah. Setelah ragu sejenak, Zhao Chen mengangguk setuju. Ia juga lapar, dan perutnya mulai keroncongan begitu mendengar kata makan. Zhao Chen mengikuti Lin Sui menuju gerbang sekolah, dengan Yang Zi dan Wu Yan mengikuti di belakang mereka. Setelah berjalan beberapa langkah, Yang Zi melirik Wu Yan dan mengerutkan kening, lalu berkata, "Apa yang kau lakukan mengikutiku? Apa kau mau jadi orang ketiga?" Xiao Sui mentraktir dermawannya makan malam, "Bukan kau. Bukankah kau juga bersama kami?" Tanya Wu Yan dengan ekspresi sedih. Yang Zi mendengus dan menjawab, "Bagaimana mungkin aku sama sepertimu? Aku sahabat Xiao Sui. Aku masih saudara baik kakak ketiga." Bantah Wu Yan tegas. Yang Zi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Intinya, jangan ikuti aku. Cari tempat yang keren untuk menginap." Tak berdaya, Wu Yan hanya bisa berhenti dan menyaksikan ketiga sosok itu menghilang di kejauhan. Mendesah dalam-dalam, "Aku tak menyangka ini. Ternyata kakak ketiga memang jago merayu. Kami sudah mencoba segalanya, tapi kami bahkan tak bisa membuat Dewi kesayangan kami menatap kami dengan saksama. Tapi dia tiba-tiba datang, dan langsung memeluknya, dengan antusias mengundangnya makan malam. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain." Banyak orang di sekitar Wu Yan memiliki pandangan yang sama. Sambil mendesah, beberapa merasa bahwa mereka bukan satu-satunya yang bersedih. Jadi mereka mengeluarkan ponsel, memotret ketiganya berjalan berdampingan, dan mengunggahnya di forum sekolah. Tiba-tiba, postingan seperti berita terkini. Dewi Kekasih merangkul pria misterius dengan penuh gairah dan patah hati. Dewi Kekasih diduga punya pacar membanjiri forum sekolah, memicu gelombang diskusi sensasional. Belakangan, beritanya semakin menghebohkan, dan judul postingannya pun semakin sensasional. Berita palsu dan gosip tanpa malu-malu. Seperti Dewi Kekasih pergi ke hotel dengan pria misterius dan pria misterius merangkul kedua sisi. Diduga bertiga, patut diirikan, juga bermunculan, menarik banyak perhatian. Di tengah keterkejutan dan kesedihan, orang-orang dengan antusias bertanya tentang identitas dan latar belakang pria misterius itu. Beberapa berlomba-lomba menjadi muridnya, mempelajari keahliannya merayu agar mereka juga bisa memikat seorang dewi. Yang lain dengan marah menyatakan akan menghancurkan jendelanya. Yang lain lagi, tak mau kehilangan masalah, mengancam akan mengorganisir sekelompok orang untuk menghajarnya demi melampiaskan amarah mereka. Malam itu, forum di Universitas Kedokteran Sihua ramai dengan kegembiraan karena dua berita utama. Zhao Chen, yang telah menyebabkan dua berita besar, tidak menyadari hal ini. Setelah meninggalkan kampus, dipimpin oleh Lin Sui dan Yang Zi, mereka tiba di sebuah restoran hotpot. Begitu masuk, Zhao Chen ragu-ragu. Mungkin sebaiknya kita cari warung pinggir jalan saja. Selera makanku besar, hotpot tidak hemat. Restoran hotpot ini enak sekali. Lagi pula, kau kan dermawanku. Bagaimana mungkin aku mentraktirmu ke warung pinggir jalan? Lin Sui tak memberi Zhao Chen kesempatan untuk menolak dan menariknya masuk. Yang Zi bercanda dari samping, "Jangan khawatir, ini restoran hotpot sepuasnya, 50 yuan per orang. Makanlah sepuasnya. Semakin banyak kau makan, semakin sepadan dengan uang yang kau keluarkan." Begitu, Zhao Chen tersenyum. "Kalau begitu aku lega." Mereka bertiga memasuki restoran hotpot, memilih tempat duduk, dan kemudian pergi mengambil makanan. Lin Sui dan Yang Zi, sebagai perempuan, tidak memiliki nafsu makan yang besar. Mereka mengambil daging sapi dan sayuran, lalu kembali ke tempat duduk mereka. Namun, Zhao Chen berbeda. Karena ini adalah prasmanan seharga 50 yuan per orang, ia akan makan sepuasnya. Ia menumpuk lusinan piring, seperti bukit kecil, dan semuanya berisi hidangan daging bagi seseorang yang telah mengembangkan 4 teknik suci, maka lebih banyak daging diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Banyaknya makanan yang disajikan Zhao Chen tidak hanya mengejutkan pengunjung lain di restoran hotpot tersebut tetapi juga sangat mengejutkan stafnya. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang membawa begitu banyak makanan sekaligus selama restoran ini buka. Seorang pelayan langsung menghampiri dan mengingatkannya. "Anak muda, aturan kami adalah kamu hanya mengambil makanan sebanyak yang bisa kamu makan. Jika makanan yang tersisa di panci terlalu banyak, kami akan menagihmu tambahan." Zhao Chen mengangguk dan menjawab, "Oke, aku mengerti. Jangan khawatir, aku pasti bisa menghabiskan semua hidangan ini." Namun dalam hatinya, ia tidak berkata keras-keras, "Ini hanya makanan pembuka, oke? Aku akan makan beberapa lagi nanti." Untungnya, pelayan itu tidak memiliki kemampuan membaca pikiran, kalau tidak dia pasti akan mengusir mereka. Awalnya, Lin Sui dan Yang Zi mengobrol dan tertawa bersama Zhao Chen, tetapi saat mereka makan, mereka berhenti berbicara dan menatap kaget saat Zhao Chen terus memasukkan makanan ke mulut mereka. Bukan hanya kedua wanita itu, tetapi semua pengunjung lain di restoran hotpot itu juga tercengang. Para pelayan benar-benar tercengang. Mereka pernah melihat sesuatu yang bisa dimakan,
Tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Apakah ini benar-benar manusia? Ataukah monster rakus berkulit manusia yang menyamar sebagai manusia? Sudah berapa banyak hidangan yang dia makan? Dan dia masih makan. Saya tidak tahu persis jumlah piringnya. Tapi saya tahu dia sudah mengambil makanan dari piring besar 5 kali. Setiap kali, setidaknya ada 30 atau 40 piring kecil yang ditumpuk di atas piring besar. Astaga! Aku pernah lihat orang yang bisa makan banyak, tapi belum pernah lihat yang makan seperti ini. Satu orang menghabiskan lebih dari 100 piring makanan. Pemilik restoran hotpot sepuasnya ini pasti menangis karena terkejut. Bisik-bisik di sekitarnya sampai ke telinga Zhao Chen, membuat wajahnya sedikit memerah, tetapi ia sama sekali tidak mengurangi porsi makannya. Lagi pula, itu perutnya sendiri. Jika ia tidak makan sampai kenyang, ia akan kelaparan. Soal apa yang dikatakan orang lain, ia tidak peduli. Biarkan saja mereka berkata apa. Setengah jam kemudian, Zhao Chen akhirnya meletakkan sumpitnya setelah menghabiskan semua makanan di panci. Sudah selesai makan? Mau tambah lagi? Tanya Lin Xue malu-malu. Sudah tercengang. Tidak perlu. Zhao Chen menepuk perutnya dan berkata puas, aku tidak bisa makan terlalu banyak, sekitar 80% sudah cukup. Mana mungkin? Kamu makan banyak banget, tapi cuma kenyang 80%? Seru Yang Zi, mulutnya menganga. Itu beneran perut manusia, kan? Kamu kan bukan pelahap? Azi, kok bisa kamu ngomong gitu? Lin Xue buru-buru menarik lengan baju Yang Zi, meminta maaf atas namanya. Zhao, jangan marah. Azi nggak bermaksud apa-apa, dia cuma kaget aja. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Nafsu makanku memang besar, kata Zhao Chen sambil menggaruk kepalanya. Bukan hanya sedikit besar, tapi juga tidak manusiawi. Pikir Yang Zi dalam hati. Setelah beristirahat sejenak, Lin Xue bangkit untuk membayar tagihan. Zhao Chen awalnya ingin membayar, tetapi Lin Xue menolak. Dalam kata-katanya, ia mentraktir dermawannya makan sebagai ungkapan terima kasih, dan ia tidak bisa membiarkannya menghabiskan uang. Kalau tidak, rasa terima kasihnya tidak akan cukup. Saat Zhao Chen meninggalkan restoran hotpot, pemiliknya berlari keluar dari belakang kasir, menemukannya, dan menyodorkan beberapa kupon ke tangannya, sambil memohon dengan memelas, anak muda, kupon ini dari restoran prasmanan hotpot lain di depan. Kalau kamu mau makan hotpot lagi, pergilah ke sana. Restoran kecilku benar-benar tidak mampu melayanimu. Pemilik restoran benar-benar ketakutan. Zhao Chen makan hampir sebanyak 10 atau 20 orang jika digabungkan. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, dia pasti akan rugi. Zhao Chen merasa malu. Sebenarnya, ia hanya berpikir makan sebanyak itu dengan harga 50 yuan sudah cukup, dan ia bisa sering ke sini lagi nanti. Namun, kata-kata pemilik restoran membuatnya terlalu malu untuk kembali. Setelah mengantar Zhao Chen dan kedua rekannya pergi, sang bos segera mengumpulkan semua karyawan toko dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan mereka, kalian ingat seperti apa rupa anak itu? Kalau dia datang lagi, kalian harus cari cara untuk mencegahnya masuk ke toko. Meskipun harus menutup pintu dan mematikan listrik. Dalam perjalanan kembali ke sekolah, Zhao Chen melihat kupon di tangannya dan tersenyum pahit. Sepertinya aku telah dimasukkan dalam daftar hitam toko ini. Lin Xue tersenyum dan berkata, sebelumnya aku hanya pernah mendengar orang takut makan di restoran, tapi aku tak pernah menyangka akan melihatnya langsung hari ini. Zhao, kamu hebat sekali. Yang Zi menimpali. Bercanda? Haha. Apa kalian memperhatikan tatapan mata bos tadi? Tatapannya penuh dendam dan kebencian. Kalau tatapan bisa membunuh, Zhao mungkin sudah berlubang sekarang. Setelah tertawa, dia mendecap lidahnya dengan takjub. Zhao, aku benar-benar tidak menyangka kamu, yang kelihatannya tidak terlalu kuat, punya nafsu makan sebesar ini. Apa biasanya kamu makan sebanyak ini? Aneh, kamu makan sebanyak ini tapi tidak terlihat gemuk sama sekali. Apa kamu punya rahasia melangsingkan tubuh? Yang paling dipedulikan wanita adalah bentuk tubuhnya. Saya banyak berolahraga, jadi nafsu makan saya bagus dan tidak terlihat gemuk. Itu juga alasannya, jawab Zhao Chen samar-samar. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia bisa makan banyak tanpa menambah berat badan karena latihan fisiknya, bukan? Tidak akan ada yang percaya jika ia mengatakan itu. Ketiganya mengobrol sambil berjalan dan segera tiba di gerbang sekolah. Melihat Zhao Chen tidak menjawab, Lin Xue ragu sejenak sebelum berinisiatif mengajaknya, bagaimana kalau kita cari tempat duduk dan minum? Aku tahu kedai kopi di dekat sini yang suasananya sangat nyaman. Yang Zi terkejut mendengar ini. Ini pertama kalinya ia melihat Lin Xue begitu proaktif. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, mungkinkah Xiao Xue benar-benar jatuh cinta pada Zhao Chen? Menurut Yang Zi, Zhao Chen pasti akan menyetujui ajakan Lin Xue tanpa ragu. Lagi pula, pesona Lin Xue tak terbantahkan, tak ada pria yang bisa menolaknya. Namun, tiba-tiba keadaan berubah menjadi lebih baik. Zhao Chen tidak langsung setuju. Ia malah mengeluarkan ponselnya, melirik jam, lalu menggelengkan kepala dan berkata, sudahlah, sudah malam. Ayo pulang. Apa yang terjadi?
Anak ini benar-benar menolak ajakan Lin Sui. Yang Zi membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Itu Lin Sui. Lin Sui, Dewi Kekasih. Gadis impian banyak pria di Universitas Kedokteran Sihua. Undangannya ditolak. Bahkan setelah menyaksikannya langsung, rasanya tak percaya. Mungkinkah dia menyukai pria? Yang Zi tak kuasa menahan diri untuk tidak membiarkan pikirannya melayang. Oh, baiklah kalau begitu, ayo kembali ke sekolah. Lin Sui sedikit kecewa. Ini pertama kalinya dia mengajak seorang laki-laki untuk minum kopi, dan dia tidak menyangka akan ditolak. Bagaimana mungkin Zhao Chen tahu rahasia-rahasia ini? Sekarang setelah ia kenyang dan puas, yang ada di pikirannya hanyalah kembali memeriksa informasi dan belajar kedokteran. Lagi pula, ia secara alami tidak peduli dengan urusan cinta dan seks. Kalau tidak, Wu Yan tidak akan menyebutnya bodoh. Asramamu di gedung mana? Aku akan mengantarmu ke sana. Meskipun tidak mengerti soal asmara, Zhao Chen tetap tahu sopan santun. Ia tidak hanya meninggalkan kedua wanita cantik itu di gerbang sekolah, tetapi juga mengantar Lin Sui dan Yang Zi sampai ke asrama mereka sebelum berpamitan dan pergi. Melihat kepergian Zhao Chen, Yang Zi meraih Lin Sui dan mulai meraba-rabanya sambil menginterogasinya. Xiao Sui, katakan padaku dengan jujur, apakah kau telah jatuh cinta pada pria ini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Wajah cantik Lin Sui memerah, dan dia menolak untuk mengakui hal seperti itu. Yang Zi menyipitkan mata dan mendengus, aku tidak mengada-ada. Tingkahmu hari ini sungguh tidak biasa. Biasanya kau acuh tak acuh pada laki-laki. Tidak seperti hari ini, kau mengajak mereka makan malam dan minum kopi. Kau benar-benar tergila-gila. Apa? Aku hanya mengungkapkan rasa terima kasihku kepada dermawanku. Lin Sui cepat-cepat menjelaskan. Yang Zi sama sekali tidak mempercayainya mengungkapkan rasa terima kasihmu dengan makan saja sudah cukup. Kenapa kau harus mengajaknya ngopi? Bagaimana kalau dia setuju? Setelah ngopi, kau mau nonton film? Aku tidak menyangka kau begitu pandai merayu pria, Xiao Sui. Tapi pria ini hanya berpenampilan biasa saja dan berpakaian sederhana. Dia tidak tampan atau kaya. Apa yang kau sukai darinya? Kau hanya bicara omong kosong. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Lin Sui melepaskan diri dari pelukan Yang Zi dan segera berjalan menuju asrama. Namun, hatinya bergejolak karena kata-kata Yang Zi. Ya, kenapa aku baru saja berpikir untuk mengajak Zhao Chen minum kopi? Dan aku sangat kecewa setelah ditolak. Mungkinkah aku benar-benar menyukainya? Mustahil, aku baru bertemu dengannya 2 kali. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kembali di asrama, wajah Lin Sui tetap memerah untuk waktu yang lama sebelum dia kembali normal. Zhao Chen tidak menyadari apa yang terjadi setelah kepergiannya. Ia berjalan cepat dan segera kembali ke asramanya. Ketika saya mendorong pintu asrama, Wu Yan sedang berbicara dengan Liu Zuo dan Wang Rongfeng. Melihatnya kembali, Wu Yan bergegas menghampiri seolah melihat penyelamat, berteriak, kakak ketiga, akhirnya kau kembali. Aku sudah memberitahu kakak tertua dan kakak kedua bahwa Lin Sui mengundangmu makan malam, tetapi mereka tidak percaya dan bersikeras bahwa aku berbohong. Kemarilah dan jadilah saksiku. Liu Ju tertawa dan berkata, ayolah, saudara keempat, saudara ketiga tidak akan pernah memberikan kesaksian palsu untukmu. Wang Rongfeng juga berkata, kenapa kau harus meminta bantuan Lausan untuk berbohong? Kau hanya mencari masalah. Sudah kubilang aku tidak berbohong. Semua yang kukatakan itu benar. Setelah berteriak pada kedua pria itu, Wu Yan mendesak Zhao Chen, kakak ketiga, cepatlah bersaksi untukku. Kakak keempat tidak berbohong. Lin Sui memang mengundangku makan malam hari ini. Dia juga ingin mengajakku minum kopi, tapi aku menolak karena sudah terlalu malam. Begitu Zhao Chen mengatakan ini, asrama 301 terdiam. Ada apa dengan kalian? Zhao Chen bingung dengan reaksi ketiga saudara baiknya. Kakak ketiga, kamu hebat, benar-benar hebat. Itu Lin Sui. Dia mengajakmu minum kopi, dan kamu malah menolak, dan bilang sudah terlambat. Kalau aku pasti berharap sudah selarut mungkin. Kata Wu yang bersemangat, terdengar kecewa padanya. Liu Ju menghela napas dalam-dalam dan berkata lirih, kakak ketiga, kau telah tersesat. Benarkah? Wang Rongfeng menimpali, mereka benar-benar membantu saudara keempat berbohong, betapa bejatnya mereka. Yang terpenting, setidaknya buat kebohonganmu bisa dipercaya. Lin Sui mengundang saudara ketiga makan malam dan minum kopi. Kebohongan yang keterlaluan, tak akan ada yang percaya. Saat itu, ponsel Zhao Chen berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat pesan dari Lin Sui. Hei, kakak ketiga, kapan kamu beli ponsel? Aduh, ini pesan dari Lin Sui. Wu Yan, yang berdiri di samping Zhao Chen, melirik pesan di ponsel dan berseru kaget. Teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Liu Zuo dan Wang Rongfeng masih tidak percaya. Bahkan bercanda, bohong, kamu bahkan pergi membeli ponsel, itu boros. Zhao Chen membuka pesan itu dan melihat Lin Sui mengirimkan beberapa foto mereka sedang makan di restoran hotpot.
Wuyan, yang diam-diam melihat mereka, langsung berseru, "Kakak ketiga, kamu berfoto dengan Lin Sui? Aku iri sekali. Kakak pertama, kakak kedua, kalian tidak percaya padaku, kan? Ayo, lihat foto-fotonya. Ini foto yang dikirim Lin Sui. HMPH, kalian curiga aku dan kakak ketiga berbohong, tapi Lin Sui tidak mau bekerja sama dengan kita untuk berbohong, kan?" Liu Ju dan Wang Rongfeng saling berpandangan. Meskipun masih ragu, mereka tak bisa menahan diri untuk mendekat. Setelah melihat foto dan memastikan bahwa orang yang mengirim pesan itu memang Lin Sui, keduanya sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut untuk waktu yang lama. "Kakak ketiga, apakah Lin Sui benar-benar mengundangmu makan malam? Kamu orang misterius yang dibicarakan di forum sekolah?" Wah, hebat sekali. Setelah keterkejutan awal, Liu Ju dan Wang Rongfeng serentak mencengkeram kaki Zhao Chen dan berteriak, "Kakak ketiga, tolong ajari kami cara merayumu." Kakak keempat selalu membanggakan kepiawaiannya merayu. Tapi dibandingkan denganmu, yang diam-diam berhasil memikat Dewi Manis itu, dia hanyalah seorang bajingan. "Apa yang kau katakan? Kemampuan merayuku juga lumayan, meskipun jelas tidak sehebat kakak ketiga." Pada titik ini, Wuyan juga berlutut di tanah dengan suara gedebuk, tanpa malu-malu bergabung dengan barisan mereka yang menjadi muridnya. Malam itu, asrama 301 sungguh ramai. Keesokan harinya, Zhao Chen bangun sebelum fajar dan tidak sabar untuk pergi ke kamar sewaan untuk memeriksa apakah dupa penenang dan pil penyembuh tulang telah kering. Memasuki kamar sewaan, Zhao Chen langsung menuju ambang jendela untuk memeriksa dupa penenang dan pil penyembuh tulang yang telah terpapar angin malam. Meskipun sebagian besar masih lembab, beberapa telah mengering. Ia memilih yang kering dan membiarkan sisanya mengering di ambang jendela. Kemudian, ia mengambil sebungkus bubuk sup pengaktif darah, menuangkannya ke dalam ember kayu, dan menambahkan air panas. Begitu air panas masuk ke dalam bak kayu, uap panas langsung mengepul, membuatnya seolah-olah berada dalam kabut, tak bisa melihat kiri atau kanan. Bersamaan dengan itu, bubuk obat yang teraduk oleh air panas mengeluarkan aroma obat yang kuat dan menyengat. Hanya dengan mencium aroma ini, darah dan ki Zhao Chen melonjak. Setelah melepas pakaiannya, Zhao Chen menyalakan sebatang dupa yang menenangkan. Setelah berpikir sejenak, ia menyalakan 2 dupa lagi. Menurut lembar informasi, hanya dibutuhkan 1 porsi dupa penenang, pil pemurni tulang, dan sup pengaktif darah dalam 1 waktu. Namun, ini pertama kalinya saya membuat ketiga obat ini, dan efeknya pasti akan sangat berbeda dengan yang dibuat Wu Peng sendiri. Jadi lebih baik membuat beberapa porsi lagi agar efek yang diinginkan tidak tercapai. 3 batang dupa penenang memancarkan aroma harum yang langsung meredam bau menyengat sup pengaktif darah. Bersamaan dengan itu, aromanya kembali tercium melalui celah-celah pintu dan jendela, dengan cepat menjangkau semua orang di gedung itu sekali lagi. Aroma yang luar biasa itu muncul lagi. Aku harus menemukan sumber aroma ini hari ini. Seorang pekerja kantoran dengan bersemangat membuka pintu, mengendus-endus dan mencari-cari, berharap ia punya indera penciuman tajam seperti anjing polisi. Setelah mencium aroma itu kemarin, ia bersemangat sepanjang hari, dan berhasil menyelesaikan beberapa masalah pekerjaan yang telah mengganggunya selama berhari-hari di akhir pekan. Ia bisa membayangkan bahwa ketika ia menyerahkan tugas-tugas ini pada hari Senin, atasannya akan sangat gembira dan menghujaninya dengan pujian. Mungkin, promosi jabatan, kenaikan gaji, memenangkan hati seorang wanita cantik dan kaya, dan mencapai puncak kehidupan. Semuanya akan dimulai dengan ini. Tentu saja, yang terpenting, ia dulu merasa lelah dan letih setelah melakukan sedikit pekerjaan. Namun, setelah mengatasi beberapa masalah sulit kemarin, ia tidak hanya tidak merasa lelah, tetapi malah merasa luar biasa dan nyaman. Ini sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jadi, ia sangat ingin menemukan sumber aroma itu dan ingin bisa mencium aroma ajaib ini setiap hari. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua orang yang tinggal di gedung itu keluar, saling bertanya dan mengungkapkan keheranan mereka. "Kakek MA, apakah kamu juga ke sini untuk mencari sumber wewangian ini?" "Ya, wewangian ini sungguh luar biasa. Kau tahu, aku semakin tua, dan aku tidak hanya menderita neurastenia, tetapi juga sering insomnia, yang cukup menyakitkan. Tapi setelah mencium wewangian ini kemarin, aku merasa segar dan pikiranku tajam. Semua gejala lemasku lenyap, seolah-olah aku kembali ke masa mudaku. Dan tadi malam, aku bahkan tidur nyenyak. Aku sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Aku juga. Akhir-akhir ini aku banyak lembur, yang membuatku terus-menerus merasa pusing. Tapi setelah mencium aroma ini kemarin, aku merasa segar. Rasa lelah karena lembur berhari-hari benar-benar hilang oleh aroma ini. Dan performa kerjaku jauh lebih baik dari sebelumnya. Desain baru yang kubuat tidak hanya disetujui, tetapi juga mendapat pujian tinggi. Saya di sini untuk membantu anak saya menemukan sumber aromanya. Dia menciumnya kemarin, dan efisiensi belajarnya melonjak. Banyak rumus dan kata yang sebelumnya tidak bisa dia ingat, langsung hafal. Dia sekarang kelas 3 SMA, yang merupakan waktu krusial untuk dorongan terakhirnya.
Jika dia bisa mencium aroma ajaib ini setiap hari, nilainya pasti akan meroket. Mungkin saat ujian masuk perguruan tinggi nanti, dia bisa memilih universitas-universitas terbaik seperti Tsinghua, Universitas Peking, dan Universitas Fudan. Mereka yang telah merasakan efek ajaib dari dupa yang menenangkan sangat ingin memilikinya, dan mereka tidak akan ragu untuk menghabiskan sejumlah uang untuk itu. Sayangnya pencarian mereka hari ini ditakdirkan untuk sia-sia. Sama seperti kemarin. Di dalam kamar sewaan, Zhao Chen menenangkan dirinya di bawah pengaruh dupa yang menenangkan. Sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Setelah memasukkan 3 batang dupa penenang ke dalam pembakar dupa, Zhao Chen mengambil pil pemurni tulang. 1 pil sudah cukup, tetapi karena khawatir ramuannya sendiri tidak cukup ampuh, ia menelan ketiganya sekaligus. Begitu pil pemurni tulang masuk ke perutnya, Zhao Chen langsung merasakan gelombang panas yang berasal dari dalam dirinya, menyebar dengan cepat ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Panasnya luar biasa menyengat, bagaikan matahari kecil, menyebabkan rasa terbakar yang hebat dimanapun ia lewat, membuat Zhao Chen bertanya-tanya apakah organ dalamnya akan menjadi abu. Tetesan keringat yang besar mengucur dari pori-porinya, langsung membasahi tubuhnya dan membuatnya berkeringat. Sialan, aku meremehkan khasiat pil pemurni tulang buatanku. Seharusnya aku mengikuti petunjuk di lembar informasi dan minum 1 pil saja. Zhao Chen tersenyum getir. Sayangnya, ia sudah menelan pil itu, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Ia hanya bisa berusaha menyerap efek obatnya secepat mungkin. Lalu ia segera naik ke dalam tong itu. Sup pengaktif darah itu segera mengalir deras dan menenggelamkannya, hanya menyisakan kepalanya yang menyembul keluar. Ia telah mencari kemana-mana sebelum akhirnya menemukan bak kayu ini. Lagi pula, bak kayu biasa tidak terlalu tinggi. Cukup untuk duduk atau berbaring saat mandi, tetapi tidak cukup untuk berlatih 4 teknik suci. Namun, bak ini berbeda. Tingginya sama dengan manusia dan cukup lebar, memenuhi kebutuhan Zhao Chen dengan sempurna. Begitu masuk ke dalam bak kayu, raut wajah Zhao Chen semakin pedih, karena sup pengaktif darah terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Rasanya seperti ribuan tusukan kecil terus-menerus menusuknya, membuatnya hampir gila. Ditimpa berbagai masalah internal dan eksternal, Zhao Chen berharap dia bisa pingsan agar penderitaannya berkurang. Tetapi dupa yang menenangkan membuatnya tetap tenang sehingga tidak mungkin dia pingsan. Kali ini, Zhao Chen benar-benar memahami apa artinya mendekati hidupnya sendiri sampai pada titik penghancuran diri. Namun, ia tidak menyerah oleh rasa sakit yang hebat, baik di dalam maupun di luar. Sebaliknya, ia mengerahkan kekuatannya dan mulai mengolah 4 teknik suci. Selama kultivasinya, Zhao Chen merasa tubuhnya 100 kali lebih berat daripada sebelumnya saat berlatih teknik 4 orang suci. Seolah-olah ia sedang memikul gunung di pundaknya, membuatnya sulit bernapas. Setiap gerakan dan setiap posisi terasa sangat lambat. Namun, seiring perkembangan kultivasinya, Zhao Chen merasakan rasa sakit yang hebat di dalam dan luar tubuhnya berangsur-angsur berkurang, dan kekuatan di dalam tubuhnya terus meningkat. Pada akhirnya, gerakannya tidak lagi lambat, dan ekspresi kesakitannya pun menghilang. Ketika gerakan terakhir dari 4 teknik suci selesai, 3 suara jepret renyah keluar dari tubuh Zhao Chen. Ini adalah suara otot yang terbuka. Sebelumnya, ketika ia berlatih 4 teknik suci, ia hanya berhasil membuka meridiannya 2 kali dalam beberapa hari. Namun hari ini, ia membuka meridiannya 3 kali sekaligus. Kombinasi 4 teknik suci dengan sup pengaktif darah, pil pemurni tulang, dan dupa penstabil pikiran menghasilkan efek yang sungguh luar biasa. Setelah berlatih 4 teknik suci, Zhao Chen keluar dari bak kayu. Pada saat ini, obat dalam tong kayu telah berubah dari warna awalnya kuning menjadi hitam pekat seperti tinta, dan juga mengeluarkan bau amis yang menyengat. Zhao Chen tahu ini karena racun yang dikeluarkan dari tubuhnya telah mencemari cairan obat. Beberapa hari terakhir ini, berlatih 4 teknik suci telah mengeluarkan beberapa racun setiap kali. Namun, hari ini, dengan bantuan ketiga obat tersebut, lebih banyak racun yang dikeluarkan dibandingkan gabungan hari-hari sebelumnya. Hal ini sangat mengejutkan Zhao Chen. Ternyata tubuhnya menyimpan begitu banyak racun. Ia bertanya-tanya kapan ia akan bisa menghilangkannya sepenuhnya. Setelah keluar dari bak kayu, Zhao Chen ingin beristirahat sejenak, tetapi begitu dia tenang, dia terkejut menemukan bahwa rasa sakit luar biasa yang telah hilang telah muncul kembali, merangsangnya baik di dalam maupun di luar tubuhnya, membuatnya sangat menderita. Hal ini disebabkan oleh dosis obat yang berlebihan, sehingga kelebihan daya obat tertinggal di dalam tubuh dan tidak terserap, sehingga secara tidak sengaja mengganggu meridian dan organ dalam. Hanya ada satu cara untuk mengatasi masalah ini, segera mengeluarkan daya obat tersebut. Jika tidak, tubuh akan rusak oleh daya obat yang tidak seimbang tersebut. Bagaimana cara saya menyerap kekuatan obatnya? Haruskah saya berlatih teknik 4 orang suci lagi? Tidak. Berlatih teknik 4 orang suci berarti menyerap kekuatan obat, bukan mengonsumsinya. Kekuatan obat yang diserap tubuh saya sudah jenuh, dan saya tidak bisa menyerapnya lagi untuk saat ini. Zhao Chen mengerutkan kening, cepat memikirkan solusi, dan pada saat yang sama memanggil daun informasi,
mencari solusi dalam sekejap. Saya mengerti. Lembar informasinya mengatakan bahwa jika efek obatnya tidak sepenuhnya terserap, efeknya dapat habis melalui olahraga. Dan olahraga intensitas tinggi juga membantu menyeimbangkan kondisi tubuh. Kini setelah solusi ditemukan, tak ada waktu lagi yang terbuang. Zhao Chen segera mengenakan pakaian dan sepatunya, lalu berlari keluar dari kamar sewaan. Di tangga luar, orang-orang masih mencari sumber aroma aneh itu, tanpa mempedulikan penampilan Zhao Chen. Lagi pula, lingkungan ini bersebelahan dengan beberapa universitas, dan mahasiswa sering menyewa kamar di sini. Mereka sudah terbiasa. Yang terpenting, mereka tidak mengaitkan aroma aneh itu dengan Zhao Chen yang berpakaian sederhana. Karena itu, mereka hanya melirik Zhao Chen sebelum mengendus-endus seperti anjing, mencari sumber aroma itu. Setelah meninggalkan daerah pemukiman, Zhao Chen tidak kembali ke sekolah, tetapi langsung pergi ke akademi olahraga di seberang jalan. Lapangan olahraga Universitas Kedokteran Sihua cukup jauh dari sini. Sebagai perbandingan, lapangan olahraga Fakultas Pendidikan Jasmani jauh lebih dekat, dan terdapat lebih banyak peralatan dan fasilitas di sisi lapangan, yang memudahkan Zhao Chen untuk berolahraga dan menyerap efek obatnya. Ketika dia berlari ke taman bermain akademi olahraga, dia terkejut mendapati ada cukup banyak orang di sana. Pantas saja ini sekolah olahraga. Banyak sekali orang yang berlari dan berolahraga pagi-pagi sekali, ujar Zhao Chen. Seandainya ini sekolah atletik Universitas Kedokteran Sihua, hampir tidak akan ada orang di sana sekitar pukul 7 pagi. Namun, kali ini, Zhao Chen salah. Alasan mengapa begitu banyak orang di lintasan akademi olahraga hari ini sepenuhnya karena beberapa gadis setingkat Dewi dari Departemen Pendidikan Jasmani dan Seni telah merencanakan untuk lari pagi bersama. Akademi olahraga pada dasarnya didominasi oleh laki-laki, dan gadis-gadis dari Departemen Olahraga dan Seni semuanya cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Jadi wajar saja jika mereka menarik sekelompok serigala lapar untuk menonton mereka dengan penuh semangat. Benar saja, begitu Zhao Chen melangkah ke lapangan, ia melihat para siswa putra dari Sekolah Pendidikan Jasmani mengerumuni beberapa siswi dari Departemen Pendidikan Jasmani dan Seni. Mereka berlari bersama, mencoba menyenangkan mereka, dan memamerkan otot-otot mereka. Mereka cukup sibuk. Pada saat yang sama, para siswi dari Akademi Olahraga di Taman Bermain juga melihat Zhao Chen. Kodok lain mencoba memakan daging angsa. Seseorang mengerutkan kening. Setiap orang tambahan di Taman Bermain berarti ada pesaing baru. Jadi dia jelas tidak senang atau tidak senang. Namun, setelah melihat penampilan Zhao Chen dengan jelas, alisnya langsung mengendur. Seorang pria di dekatnya mengejek, menyuarakan pikirannya yang sebenarnya anak ini dari departemen apa? Dengan tubuh kurusnya, dia berani datang dan ikut bersenang-senang? Dia cuma cari masalah. Semua orang di sini lebih besar darinya. Dan apa yang dia pakai? Sandal. Apa dia bisa lari pakai itu? Dia pikir dia bisa menarik perhatian para dewi? Dasar bercanda. Kata-kata ini langsung mendapat pujian dari banyak orang, bahkan ada yang bercanda. Ah Peng, kamu nggak ngerti. Mungkin anak ini cuma cari perhatian dengan mempermalukan dirinya sendiri. Ah Peng, yang sebesar dan sekuat gorila, tertawa dan berkata, haha, kalau begitu dia pasti sudah gila. Mustahil seorang dewi jatuh cinta pada seseorang yang mencoba menarik perhatian dengan mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang tertawa terbahak-bahak, tak memedulikan tamu tak diundang Zhao Chen, dan terus memuja sang dewi. Zhao Chen tidak menyadari percakapan mereka. Sesampainya di taman bermain, ia mulai berlari mengelilingi lintasan dengan langkah cepat. Hah! Semua orang terkejut saat melihat Zhao Chen tidak ikut bergabung dengan barisan orang-orang yang berusaha menjilat sang dewi, tetapi malah berlari-lari mengelilingi taman bermain sendirian. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mungkinkah dia di sini bukan untuk Dewi? Dia pasti ke sini untuk Dewi. Soalnya aku belum pernah lihat dia di taman bermain sebelumnya. Tapi kenapa dia berlarian di taman bermain seperti itu? Posisi larinya salah, ritme napasnya tidak teratur, dan dia memakai sandal, bukan sepatu lari. Terlalu banyak kesalahan dan hal-hal amatiran yang dilakukannya. Menurut saya, dia tidak akan bisa berlari terlalu jauh sebelum harus berhenti. Perhatian orang-orang tanpa sadar tertuju pada Zhao Chen, dan bahkan para dewi dari Departemen Olahraga dan Seni pun penasaran melihatnya. Saat Zhao Chen berlari dengan kecepatan tinggi, ia merasakan rasa sakit di dalam dan luar tubuhnya berkurang drastis, jadi ia berlari sekencang-kencangnya, berlari tanpa henti. Tak lama kemudian, ia telah berlari 3 putaran mengelilingi taman bermain. Orang-orang tercengang ketika dia sekali lagi melesat melewati mereka bagai angin. Anak ini sudah lari lebih dari 3 putaran, kan? Dan kecepatannya masih tetap tinggi. Apa dia sedang berlatih lari jarak jauh dengan kecepatan lari 100 meter? Bercanda? Ya? Napasnya dan kecepatannya benar-benar tak terkendali. Dia tidak bisa berlari lebih lama lagi. Orang-orang ini benar. Napas Zhao Chen seperti embusan angin yang patah. Setiap tarikan napas menghasilkan suara berat, namun ia sepertinya tidak pernah mendapatkan cukup udara. Dan itu juga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di paru-parunya. Selain itu,
Kakinya terasa seperti dipenuhi timah, sangat berat, membuatnya sulit untuk melangkah, apalagi berlari. Dalam situasi seperti ini, kecepatannya perlahan menurun. Adegan ini, yang disaksikan oleh para siswa Akademi Olahraga, langsung memicu rentetan komentar sarkastis. Sudah kubilang sejak lama, anak ini tidak akan bertahan lama. Mencoba menarik perhatian para dewi dengan berlari cepat? Setidaknya kau harus menilai kemampuanmu sendiri dulu. Haha, kamu mengacau, ya? Kamu mempermalukan diri sendiri, ya? Ini sangat memuaskan. Beginilah rasanya berusaha tampil keren tetapi malah terlihat bodoh. Sementara itu, tubuh Zhao Chen mengalami perubahan. Begitu ia melambat, rasa sakit yang luar biasa kembali, menyiksa Zhao Chen. Ia tahu ini pertanda sisa efek obatnya belum hilang. Ia ingin menambah kecepatan, tetapi tubuhnya sudah kelelahan hingga tak mampu lagi berlari lebih cepat. Hanya mampu terus berlari tanpa henti adalah batasnya. Situasi ini di mana melambat terasa menyakitkan, dan mempercepat membuatnya kelelahan sangat menyiksa. Bahkan seseorang dengan tekad sekuat Zhao Chen pun terdorong ke ambang kegilaan. Namun, terlepas dari semua ini, ia mengertakkan gigi dan terus berlari. Berlari menyelamatkan diri, bertahan selambat apapun ia, tak pernah berhenti. Tanpa sepengetahuannya, energi hangat dan menenangkan muncul dari dantiannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi ini tak hanya meredakan rasa sakit, tetapi juga memberikan gelombang kekuatan baru pada tubuhnya yang kelelahan. Apa yang sedang terjadi? Perubahan yang terjadi di tubuhnya sangat mengejutkan Zhao Chen. Ia segera menemukan jawabannya kekuatan obat yang diserapnya sebelumnya mulai berefek. Berkat obat itu, kecepatan lari Zhao Chen kembali meningkat. Meskipun napasnya masih sesak, seperti embusan angin yang patah, kakinya terasa lebih ringan, dan kecepatannya terus meningkat. Adegan tak masuk akal ini disaksikan oleh para siswa di taman bermain, membuat mereka terkejut dan tercengang. Astaga, apakah anak ini berlari lagi? Bukankah dia hampir kelelahan tadi? Bagaimana dia masih bisa berlari cepat lagi? Dari mana dia mendapatkan tenaganya? Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Wah, aku salah lihat, ya? Dia benar-benar berakselerasi. Ya ampun, dia berlari secepat lari 100 meter. Apa tubuhnya sanggup menahan ini? Apa dia gila? Napasnya masih tak teratur, dan ritme larinya masih kacau balau, jadi bagaimana mungkin dia bisa terus berlari tanpa henti? Dan dia terus-menerus mempercepat langkahnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Ada yang tahu dari mana asalnya? Kok aku tidak tahu ada orang seperti itu di sekolah kita sebelumnya? Mereka yang sebelumnya memandang rendah Zhao Chen dan mengejeknya kini tercengang oleh penampilannya yang menakjubkan. Namun, Zhao Chen tidak menyadari hal ini. Pada saat itu, pikirannya kosong, dan satu-satunya pikirannya adalah berlari. Terus berlari. 5 putaran, 10 putaran, 15 putaran. Zhao Chen berlari semakin banyak putaran. Menjelang akhir, kecepatan larinya melambat drastis, dan langkahnya menjadi jauh lebih goyah. Tetapi ia tetap berlari, tak pernah berhenti sedetik pun. Dalam latihan intensif ini, kekuatan obat yang belum terserap dalam tubuhnya mengalir keluar bersama keringatnya. Oleh karena itu, meskipun kecepatannya melambat, ia tidak menderita sakit parah, baik di dalam maupun di luar. Sebaliknya, karena kekuatan obat dalam dantiannya mengalir ke seluruh tubuhnya, ia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Bibir Zhao Chen melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman. Seseorang yang melihat ini berseru kaget, "Lihat, anak ini benar-benar tertawa. Dia sudah terengah-engah dan berkeringat. Bagaimana dia masih bisa tertawa?" Dia menikmati proses berlarinya. Pria kekar, Apeng, yang sebelumnya mengejek Zhao Chen, kini menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Seorang guru lari jarak jauh dari sebuah perguruan tinggi pendidikan jasmani tiba-tiba muncul di lintasan. Setelah menatap Zhao Chen yang berlari tanpa henti sejenak, ia menarik seorang murid dan bertanya, "Berapa meter orang itu telah berlari?" "Berapa meter?" Siswa itu awalnya terkejut, lalu menggelengkan kepala dan menjawab, "Saya tidak tahu persisnya berapa meter, tapi pastinya paling sedikit 10.000 meter, kan?" "Butuh waktu berapa lama?" tanya guru itu lagi. "Dia sudah berlari sekitar 30 menit sekarang," sela Apeng. "Aku baru saja memeriksa waktu di ponselku ketika dia mulai berlari, jadi aku mengingatnya dengan sangat jelas." Wajah sang guru berubah drastis, dan ia berseru kaget, 10.000 meter dalam 30 menit. Itu rekor atlet tingkat nasional. Dan ia bahkan berlari lebih dari 10.000 meter. Terlebih lagi, ia memakai sandal yang tidak cocok untuk berlari. Ritme napas, langkah, dan distribusi energinya juga bermasalah. Namun, meskipun begitu, ia tetap mencapai rekor tersebut. Jika ia bisa mengganti sepatu larinya dan menjalani latihan sistematis untuk memperbaiki kebiasaan buruknya, seberapa tinggi performanya? Akankah ia mencapai level atlet tingkat nasional? Akankah ia memecahkan rekor nasional? Atau bahkan rekor Asia? Kata-kata ini mengejutkan semua siswa di taman bermain. Menjadi atlet tingkat nasional adalah satu hal,
Tetapi kenyataan bahwa mereka memecahkan rekor nasional dan Asia benar-benar membuat mereka takut. Dalam sekejap, pandangan orang-orang terhadap Zhao Chen berubah. Ejekan, penghinaan, dan cemoohan sebelumnya lenyap seketika, digantikan oleh kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Mereka semua terkesan dengan larinya yang nekat Zhao Chen, semangatnya yang pantang menyerah, dan prestasinya yang mengagumkan. Para dewi dari Departemen Olahraga dan Seni menatap Zhao Chen dengan sorot mata yang berbeda. Penampilan Zhao Chen hari ini terukir kuat di benak mereka, dan mereka yakin mereka tidak akan pernah melupakannya untuk waktu yang lama. Ada yang tahu orang itu dari jurusan mana? Tanya guru itu buru-buru setelah keterkejutan awalnya. Ia sangat ingin membawa bakat yang begitu menjanjikan ini ke bawah asuhannya dan membimbingnya. Kompetisi olahraga universitas akan segera dimulai, dan mungkin ini adalah kuda hitam yang dapat mengalahkan semua pesaing dan memenangkan medali emas untuk Akademi Olahraga, membalikan keadaan memalukan sekolah yang tidak meraih hasil baik dalam lari jarak jauh selama bertahun-tahun. Tidak tahu. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Anak ini kelihatannya tidak dikenal. Aku penasaran dia di departemen mana. Semua orang menggelengkan kepala. Bercanda? Zhao Chen bukan dari sekolah mereka. Bagaimana mungkin mereka mengenalnya? Bahkan di Universitas Kedokteran Sihua, dia selalu menjaga jarak. Selain teman sekelasnya sendiri, sangat sedikit orang yang mengenalnya, apalagi dari sekolah lain. Guru itu tampak kecewa, tetapi segera tersenyum lagi. Tidak apa-apa, saya akan bertanya padanya. Dia sudah mulai melambat, dia pasti akan segera berhenti. Sambil berbicara, dia berjalan menuju Zhao Chen. Sesuai dugaannya, Zhao Chen memperlambat langkahnya dan berhenti. Namun, Zhao Chen tidak melambat untuk beristirahat, melainkan membungkuk untuk mengatur napas sebelum berjalan ke palang horizontal di samping taman bermain. Apa yang akan dia lakukan? Apa dia akan mencoba bermain di palang horizontal? Tanya Apeng heran, mulutnya menganga. Seseorang di sebelahnya mengerutkan bibir dan berkata, "Kok bisa?" Bercanda? Ya? Lari 10.000 meter tadi bikin dia capek. Kok dia bisa angkat palang horizontal? Bukannya aku meremehkannya. Tapi kalau dia bisa pull up di palang horizontal sekarang, aku bakal makan kotoran di siaran langsung. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Chen melompat, meraih palang horizontal itu dengan kedua tangan, dan mendorong dengan pinggang dan perutnya menempel pada palang, melakukan gerakan melingkari perut. Orang yang baru saja mengucapkan kata-kata kasar itu memiliki ekspresi yang langsung menjadi sangat menarik. Apeng menoleh ke arah orang yang melontarkan ancaman itu, lalu berkata dengan penuh harap, "Bung, kapan rencanamu untuk menyiarkan langsung dirimu sedang makan kotoran?" "Aku." Wajah pria itu langsung memucat. Merasa malu untuk tinggal di sana lebih lama lagi, ia buru-buru berbalik dan lari dengan keadaan menyedihkan. Namun, Apeng tidak membiarkannya pergi. Ia berteriak pada sosoknya yang menjauh, "Hei, kenapa kau pergi? Kapan kau akhirnya akan siaran langsung makan kotoran? Beri aku waktu yang pasti, dan saudara-saudara akan datang dan mendukungmu." "Ya, kami akan datang dan mendukung Anda. Aku belum pernah melihat seseorang makan kotoran sebelumnya. Kamu harus tepati janjimu. Aku berencana untuk melakukan siaran langsung saat kamu makan kotoran. Pasti akan menarik banyak penonton, dan kamu bahkan mungkin tiba-tiba jadi selebritas internet. Jadi, kamu jangan pernah bicara sembarangan, atau kamu akan terbukti salah dalam waktu singkat." Banyak orang di sekitar ikut ribut. Lagi pula, mereka bukan orang-orang yang akan menyiarkan langsung diri mereka makan kotoran. Mereka semua hanya mencari tontonan yang bagus. Mendengar itu, pria itu malah berlari lebih kencang lagi sambil menggerutu kesal. "Persetan denganmu, jadilah selebritas internet adikku. Kalau kau mau makan kotoran, silakan saja, aku tidak mau." Karena tenggelam dalam pikirannya, lelaki itu tidak memperhatikan langkahnya. Tersandung puing-puing, dan jatuh dengan keras ke tanah, yang mengundang tawa. Ia bangkit dan terus berlari, dipenuhi penyesalan. Mengapa ia mengucapkan kata tambahan itu? Jika ia bisa mengulanginya, ia pasti sudah menutup mulutnya dan tidak mau bersuara. Ia juga bingung bagaimana mungkin Zhao Chen, setelah berlari lebih dari 10.000 meter dan terengah-engah, masih punya energi untuk melakukan pull up perut. Tanpa ia sadari, lari sejauh 10.000 meter, selain melelahkan Zhao Chen, juga meregangkan otot-ototnya. Justru karena itulah Zhao Chen menyadari bahwa latihan intensitas tinggi memang bermanfaat bagi kebugaran fisik. Itulah sebabnya ia segera melakukan latihan barbel setelah lari jarak jauh. Ia ingin mempertahankan ritme intensitas tinggi dan terus melatih tubuhnya secara lebih mendalam. Rotasi barbel perut terlihat sederhana, cukup tekan perut Anda ke barbel dan gunakan otot inti untuk memutar tubuh di sekitarnya, tetapi sebenarnya cukup sulit. Ini karena latihan ini menuntut kekuatan inti dan punggung bawah yang tinggi. Meskipun siswa di Akademi Olahraga dapat melakukan rotasi barbel perut, mereka biasanya hanya mampu melakukan sekitar 10 atau 8 kali, dan itu pun dalam kondisi normal. Tidak ada yang pernah melakukannya seperti yang dilakukan Zhao Chen setelah berlari lebih dari 10.000 meter. Oleh karena itu, banyak orang tidak optimis dengan latihan barbel perut Zhao Chen.
Dia baru saja berlari lebih dari 10.000 meter dan sekarang dia melakukan latihan barbel perut? Apa anak ini mencoba melukai dirinya sendiri? Mengingat kondisi fisiknya saat ini, dia akan beruntung jika bisa melakukan 3 atau 4 hal. 3 atau 4? Bercanda? Ya? Dia pasti hebat kalau bisa melakukan satu saja. Baiklah, cukup omong kosongnya, ayo kita ke sana cepat. Tangan anak ini mulai gemetar, dia bisa jatuh dari palang horizontal. Ayo kita ke sana dan pegang dia kalau dia jatuh dan terluka. Meskipun orang-orang tidak mengerti atau menghargai perilaku Pamer Zhao Chen, banyak yang masih mengelilinginya, ingin membantunya di saat-saat genting. Zhao Chen tidak menyadari hal ini, ia menyingkirkan semua gangguan dan fokus melakukan latihan bar perut. Seperti yang dikatakan semua orang di Akademi Olahraga, kebugaran fisiknya sedang berada di titik terendah. Tangannya yang mencengkeram palang horizontal gemetar tak henti-hentinya. Tetapi ia menggertakkan gigi, enggan menyerah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, berusaha sekuat tenaga memutar pinggang dan melakukan rotasi perut di sekitar palang. Setelah nyaris menyelesaikan satu putaran barbel perut, Zhao Chen berkeringat dingin. Rasa lelah melandanya, membuatnya ingin berhenti berolahraga dan berbaring di lantai untuk beristirahat sejenak. Tak ada istirahat. Zhao Chen menggigit bibirnya kuat-kuat, rasa sakitnya merangsang sarafnya, darah asin membasahi tenggorokannya yang kering. Ini momen yang paling melelahkan, sekaligus paling krusial. Setelah aku melewati ini, kebugaran fisikku pasti akan mencapai level baru. Bertahanlah. Aku tak boleh menyerah. Aku benar-benar tak boleh menyerah. Sambil menyemangati dirinya sendiri, Zhao Chen mengerahkan seluruh tenaganya, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan gerakan barbel perut kedua. Namun, ia sudah terlalu lelah sebelumnya. Dan setelah beberapa kali mencoba, ia tidak berhasil. Namun, ia pantang menyerah, mengertakkan gigi, dan terus berjuang. Dalam upaya lainnya, Zhao Chen tanpa sadar melepaskan teknik naga biru dari 4 seni suci. Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah telah benar-benar berubah menjadi seekor naga. Kekuatannya dengan mudah terkumpul di pinggangnya. Dengan semburan kekuatan dan putaran, ia mengayunkan seluruh tubuhnya mengelilingi palang horizontal itu sekali lagi. Hah! Zhao Chen terkejut. Teknik 4 orang suci bisa digunakan saat ini? Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Bukan hanya karena ia telah menyelesaikan latihan barbel perut lainnya, tetapi juga karena menggabungkannya dengan 4 teknik suci pasti akan meningkatkan hasilnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhao Chen menjernihkan pikirannya dari gangguan dan berkonsentrasi penuh, menggunakan teknik gaya Azur Dragon untuk melakukan latihan barbel perut. Hambatan internalnya pun terpecahkan selama proses ini. Setelah melewati hambatan tersebut, Zhao Chen langsung merasa jauh lebih rileks dan kekuatannya sedikit pulih. Perubahan ini memungkinkannya melakukan latihan barbel perut dengan lebih cepat dan lebih tepat. 3, 5, 10. Saat Zhao Chen melakukan semakin banyak pull-up perut, ekspresi terkejut di wajah para siswa Akademi Olahraga tumbuh semakin intens. Ya ampun, dia sudah hampir 20 kali pull-up perut. Bagaimana dia bisa begitu? Kalau aku pasti sudah beruntung bisa 10 kali. Dan itu pun kalau aku dalam kondisi prima. Itu belum seberapa dibandingkan dia yang melakukan pull-up perut setelah lari 10.000 meter. Mulut Apeng ternganga, ekspresinya kosong karena terkejut. Teman-teman sekelasnya juga membicarakannya dengan kaget. Melihat tubuhnya yang kurus dan lemah, aku tidak pernah menyangka dia akan sekuat itu. Dia masih terus beraksi. Gila, berapa banyak yang dia rencanakan? Apa aturan pull-up perut di sekolah kita? Apakah dia ingin memecahkan rekor? Saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Zhao Chen. Beberapa dewi dari Departemen Olahraga dan Seni sama sekali terlupakan. Gadis-gadis ini tidak kecewa, karena mereka juga memperhatikan Zhao Chen. Orang ini dari jurusan dan kelas mana? Wah, hebat sekali. Seru seorang gadis dengan penampilan polos namun bertubuh seksi dan menggoda dengan mulut ternganga. Seorang wanita dengan aura dewasa dan anggun di samping mereka berkata sambil menyeringai, "Ada apa, Bingbing? Apa kau tertarik pada pria ini? Tapi harus kuakui, dia pasti pacar yang sangat beruntung." "Kenapa?" tanya gadis yang dipanggil Little Ice itu dengan bingung. Wanita yang berwajah dewasa dan berkelas itu menjawab dengan senyum nakal. Dia punya kebugaran fisik yang prima, stamina yang kuat, dan daya ledak yang hebat. Di saat yang sama, dia sangat piawai memanfaatkan pinggang dan perutnya. "Bagaimana mungkin kau tidak bahagia secara seksual dengan pacar seperti itu?" Ia menekankan kata seksual, sehingga sulit bagi siapapun untuk tidak mengerti. Wajah cantik Xiao Bingbing langsung memerah, dan dia berkata, "Dasar wanita tak tahu malu." Beberapa gadis lain dengan rasa ingin tahu berkumpul dan bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" "Tanya saja padanya." Xiao Bingbing menunjuk gadis itu dengan sikap dewasa dan anggun. Gadis itu sama sekali tidak terintimidasi dan mengulangi apa yang baru saja dikatakannya sambil tersenyum, yang langsung memicu tawa. Di saat yang sama, tatapan para gadis ke arah Zhao Chen juga menunjukkan sedikit warna berapi-api yang tak terjelaskan.
Mereka semua serentak membayangkan Zhao Chen bekerja keras di ranjang, dan pikiran yang sama terlintas di benak mereka memiliki pacar seperti itu pasti sangat membahagiakan. Zhao Chen melakukan rotasi bar perut satu demi satu. Gerakannya semakin halus, napasnya berubah dari berat menjadi ringan. Arus hangat terus mengalir dari dantiannya, menyebar ke seluruh tubuhnya, tidak hanya menghilangkan rasa lelah dan nyeri otot, tetapi juga memberinya kekuatan baru, memungkinkannya untuk terus berlatih. Tubuh Zhao Chen mengalami perubahan pesat selama proses ini, dari dalam keluar. Dipelihara oleh kekuatan obat dan ditempa oleh 4 teknik suci. Tubuhnya terus menguat dan tumbuh lebih kuat. Ia tidak ingat berapa kali ia melakukan pull up perut, yang ia ingat hanyalah bahwa ia harus terus melakukannya agar kekuatan obat yang diserapnya dapat bekerja sepenuhnya. Orang-orang dari akademi olahraga di sekitarnya, meski tercengang, tetap membantunya menghitung. 50, 60, 70. Astaga, dia sudah mencapai 80, dan dia masih terus melaju. Kemampuan fisiknya sungguh luar biasa. Berapa banyak yang akan dia lakukan? Dia sudah memecahkan rekor akademi olahraga kita, kan? Kapan akademi olahraga kita menghasilkan bakat fenomenal seperti itu? Kok kita belum pernah dengar namanya sebelumnya? Di tengah kegaduhan, Zhao Chen memecahkan rekor 100 dengan rotasi barbel perutnya. Pada saat ini, urat lain di tubuhnya tertarik terbuka dengan bunyi letupan yang keras, dan kekuatan obat yang tersimpan dalam dantiannya hampir habis. Panggilan. Mengembuskan napas basi, Zhao Chen berhenti melakukan pull up perut, melepaskan tangannya, dan mendarat di tanah. Gelombang pusing pun menyusul, membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunia berputar, dan rasa mual yang hebat menggenang di dalam dirinya. Zhao Chen hampir tanpa sadar mengatur napasnya, menggunakan metode pernapasan burung vermilion dari 4 teknik suci. Gerakan ini ternyata efektif. Pusing dan mual yang hebat segera hilang setelah beberapa tarikan napas. Burung vermilion, yang terbang tinggi di angkasa, paling tidak takut pusing. Metode pernapasan yang ditiru dan diciptakan Wu Peng juga memiliki efek meredakan pusing. 4 teknik suci yang dikombinasikan dengan dupa pen stabil pikiran, pil pemurni tulang, dan sup pengaktif darah efeknya sungguh luar biasa. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Zhao Chen sangat bersemangat. Sebelumnya, berlatih 4 teknik suci membutuhkan waktu beberapa hari untuk meregangkan 1 tendon saja. Tetapi setelah menggabungkannya dengan 3 obat, ia berhasil meregangkan 3 tendon sekaligus. Efeknya sungguh luar biasa. Namun, Zhao Chen mengerti bahwa alasan dibalik efek baiknya adalah karena ini adalah pertama kalinya ia mengonsumsi ketiga obat ini. Di masa mendatang, meskipun efeknya masih bagus, efeknya tidak akan pernah sehebat sekarang. Setelah meregangkan badan, Zhao Chen berbalik untuk meninggalkan taman bermain. Latihan intens yang baru saja dilakukannya membuatnya berkeringat lengket, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, keringat tersebut mengandung racun yang telah dikeluarkan dari tubuhnya. Dan jika ia tidak segera membersihkannya, racun tersebut dapat masuk kembali ke dalam tubuhnya melalui pori-pori. Jadi, ia harus segera mandi. Melihat Zhao Chen hendak pergi, para guru dari akademi olahraga panik dan berteriak, "Jangan pergi! Cepat semuanya, tangkap dia! Hentikan dia! Jangan biarkan dia lolos!" Di mata guru ini, Zhao Chen bagaikan batu giok mentah yang indah. Hanya dengan sedikit polesan, ia pasti akan bersinar terang. Ia bahkan mungkin meraih pengakuan internasional dan berkompetisi di Olimpiade. Ia tak sabar untuk menaungi bakat yang begitu menjanjikan. Ia sungguh tak ingin melewatkan kesempatan itu. Namun, nada dan isi teriakannya menyebabkan Zhao Chen salah paham. "Astaga, ada apa ini? Aku baru saja meminjam lapangan olahragamu untuk berolahraga. Apa perlu ribut-ribut seperti itu? Apa lapangan olahraga sekolahmu tidak terbuka untuk umum?" Zhao Chen benar-benar bingung dan salah paham. Melihat para siswa akademi olahraga berlari ke arahnya dari segala arah, ia langsung berlari tanpa ragu. Kecepatannya seperti ceetah, tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa ia baru saja berlari lebih dari 10.000 meter dan melakukan lebih dari 100 kali pull up perut. Dalam sekejap mata, Zhao Chen menghilang dari pandangan. Orang-orang dari akademi olahraga, terengah-engah, bahkan tak sempat menyentuh ujung bajunya. "Kau bercanda? Dia benar-benar punya stamina. Dia cepat sekali. Waktu tempuh 100 meterku juga lumayan, tapi dia langsung meninggalkanku dalam sekejap. Anak ini monster. Sialan, daya ledaknya. Kayak ceetah. Langsung bikin jarak beberapa panjang badan. Luar biasa." Berbeda dengan para murid yang takjub dan kagum, sang guru dipenuhi dengan penyesalan dan ketidaksenangan. "Bisa-bisanya kalian membiarkannya lolos? Kalian banyak sekali. Dan kalian bahkan tidak bisa menghentikannya. Kalian semua sungguh tidak berguna." Setelah melampiaskan amarahnya, guru itu akhirnya bertanya, "Adakah di antara kalian yang kenal murid yang tadi?" "Kami tidak mengenal mereka." Semua orang menggelengkan kepala serempak. Wajah guru itu semakin muram, dan ia berkata sambil menggertakkan gigi, "Tidak kenal dia? Kalau begitu, cari tahu saja untukku. Siapapun yang bisa menemukan kelas murid itu akan diberi hadiah besar."
Kalau tidak ada yang bisa menemukannya, HMPH, kalian bisa gagal dan harus mengulang mata kuliah itu. Para siswa di lapangan tampak muram, dan jeritan kesakitan memenuhi udara. Banyak yang menyesal tidak mengambil foto lebih awal. Memiliki foto akan jauh lebih mudah menemukan orang. Orang-orang ini ditakdirkan untuk gagal karena Zhao Chen bahkan bukan dari sekolah mereka. Dia melarikan diri dari akademi olahraga itu seolah-olah melarikan diri. Berlari kembali ke kamar sewaannya. Fiuh, aku kelelahan berlari. Aku tidak menyangka akademi olahraga begitu mendominasi. Sepertinya aku tidak akan berlatih di sana lagi. Bersandar di pintu, Zhao Chen akhirnya bisa bernapas lega setelah beberapa kali menarik napas berat. Ia melangkah ke kamar mandi dan hendak melepas pakaiannya untuk mandi. Memercikan. Tepat saat dia menarik pakaian itu dengan kedua tangannya, dia mendengar suara robek, dan pakaian itu robek menjadi dua. Apa yang terjadi? Zhao Chen tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa bukan pakaian itu kualitasnya yang buruk, melainkan kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dan ia tidak mampu mengendalikannya dengan baik, itulah sebabnya ia merobek pakaian itu. Aku sudah membuka 4 urat. Menurut lembar informasi, aku baru saja memasuki tahap tengah Yi Jinjing. Pantas saja kekuatanku jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah mengetahui alasannya, Zhao Chen menjadi sangat berhati-hati saat melepas celananya. Takut ia akan menggunakan terlalu banyak tenaga dan merobeknya. Sambil mandi, Zhao Chen memeriksa tubuhnya sendiri. Di bawah pengaruh obat dan 4 teknik suci, tubuhnya dipenuhi otot-otot yang kuat dan kekar. Semuanya proporsional sempurna dengan garis-garis sempurna. Bagaikan sebuah karya seni, namun penuh dengan kekuatan maskulin. Bercermin, meskipun penampilannya tak banyak berubah, ia kini memiliki aura heroik, menambahkan sentuhan pesona pada wajahnya yang biasa saja. Saya tidak pernah membayangkan kultivasi bisa membawa perubahan sebesar itu pada seseorang. Seru Zhao Chen, yang juga memperkuat tekadnya untuk berkultivasi. Apapun kesulitan dan rintangan yang mungkin ia hadapi di masa depan, ia tidak akan pernah menyerah. Setelah mandi, Zhao Chen dengan hati-hati mengenakan celananya. Selain beberapa celana dalam, tidak ada pakaian ganti di kamar sewaan, jadi ia terpaksa bertelanjang dada. Sepertinya aku harus menyimpan beberapa pakaian di sini agar aku bisa berganti pakaian setelah selesai berolahraga. Zhao Chen mengingat hal ini. Setelah beristirahat sejenak, ia mengemas beberapa batang dupa penenang ke dalam kantong plastik, berniat membawanya kembali ke asrama untuk dicoba oleh ketiga saudaranya. Ia tidak menyadari reaksi penghuni lain di gedung itu setelah mencium aroma dupa tersebut. Kalau tidak, ia tidak akan melakukan hal sejauh itu. Zhao Chen keluar dari kamar sewaan tanpa mengenakan baju. Suhu musim gugur telah berubah dingin, terutama di pagi hari ketika cuaca lebih dingin lagi. Tetapi ini bukan masalah bagi Zhao Chen, yang kesehatannya telah membaik secara signifikan. Saat Zhao Chen pergi, ia melihat tetangga-tetangganya masih mencari-cari. Ia tidak tahu mereka sedang mencari dupa yang menenangkan. Ia berasumsi mereka kehilangan sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Serius? Begitu banyak orang kehilangan barang sepagi ini? Lingkungan ini sepertinya agak tidak aman. Untungnya, semua barang berhargaku adalah obat-obatan. Bahkan jika pencuri menyelinap masuk, mereka tidak mungkin mencuri apapun. Lebih dari 10 menit kemudian, Zhao Chen masuk ke kampus Universitas Kedokteran Sihua. Saat itu sudah pukul 8.30 pagi, dan cukup banyak orang berjalan di jalan setapak kampus yang dipenuhi pepohonan. Zhao Chen, yang bertelanjang dada, langsung menjadi pusat perhatian semua orang, terutama para gadis. Tatapan mereka penuh gairah saat menatap Zhao Chen. Mereka tidak hanya berkumpul berdua atau bertiga untuk menunjuk dan membicarakannya, tetapi juga mengeluarkan ponsel dan mulai memotretnya. Aku sudah sering melihat orang berolahraga tanpa baju di pagi hari, tapi belum pernah kulihat orang yang bertubuh seindah siswi ini. Gumam seorang gadis berkacamata, tatapannya berkobar penuh nafsu, seolah ingin mencabik-cabik daging Zhao Chen. Gadis di sebelahnya menatap dadanya yang rata dan mendesah sedih. Otot dadanya lebih besar dari payudaraku, sungguh mengagumkan. Beberapa gadis bahkan meneteskan air liur dan mata mereka berbinar wow. Lihat perutnya. Perut six-pack yang legendaris, dan garis V yang sempurna. Bentuk tubuh ini sungguh tak tertandingi. Lebih baik daripada para selebritas dan model itu. Kakiku sampai lemas melihatnya. Aneh. Penampilan teman sekelas ini jelas biasa saja. Tapi kenapa aku merasa dia begitu tampan dan tampan? Kamu gak ngerti, ya? Itu namanya karisma. Cowok ini punya aura maskulin dan heroik, yang membuatnya tampak sangat jantan pada pandangan pertama. Beda banget sama cewek-cewek murahan yang mencolok di luar sana. Itulah ketampanan yang sesungguhnya. Aku harus ke sana dan minta nomor teleponnya sekarang juga. Beberapa gadis yang lebih berani bahkan menghampiri Zhao Chen, meminta nomor teleponnya, dan berfoto dengannya. Bahkan ada 1 atau 2 orang berandalan yang memanfaatkan kesempatan itu untuk meraba dada dan perut Zhao Chen, memanfaatkannya. Begitu seseorang memulai, orang lain segera mengikutinya. Dalam sekejap, Zhao Chen dikepung oleh sekelompok perempuan berandalan yang meraba-rabanya berkali-kali.
bahkan memanfaatkan kekacauan itu untuk menyentuh selangkangannya. Gadis yang menyentuh alat kelaminnya tampak puas dan berkata kepada sahabatnya dengan seringai nakal, sosok yang luar biasa. Mendengar ini, wajah Zhao Chen berubah menjadi hijau, sementara mata para hooligan wanita berbinar-binar, semuanya ingin memverifikasi apakah aset Zhao Chen benar-benar besar. Menghadapi situasi ini, bagaimana mungkin Zhao Chen berani berlama-lama? Ia segera melepaskan jurus naga biru dari 4 teknik suci, seluruh tubuhnya bergerak bagai ular licin. Dengan beberapa putaran dan belokan, ia menyelinap keluar dari kerumunan dan melarikan diri, meninggalkan para hooligan wanita yang menyaksikan kepergiannya dengan penyesalan dan desahan. Tanpa sepengetahuan Zhao Chen yang berhasil menerobos pengepungan, foto-fotonya yang bertelanjang dada telah diunggah di forum sekolah oleh para gadis. Gadis-gadis ini semua sangat terampil dalam memotret. Setiap foto yang mereka ambil dengan sempurna menampilkan sosok Zhao Chen. Satu foto khususnya sangat bagus. Dalam foto itu, Zhao Chen bermandikan sinar matahari pagi. Sosoknya yang sempurna bersinar terang di bawah sinar matahari terbit, memperlihatkan temperamennya yang ceria dan heroik. Ia tampak seperti dewa yang turun dari surga, penuh dengan keindahan artistik. Foto itu dengan cepat menjadi viral di forum sekolah, dengan banyak siswa meninggalkan komentar, menjadikannya topik yang sedang tren dalam waktu singkat. Astaga, pria yang gagah. Fisiknya sempurna sekali. Minggir, jangan halangi aku ngiler lihat foto ini. Aku akan simpan foto ini sebagai wallpaper komputerku dan ngiler tiap hari. Siapa yang berani menjilat sepatu suamiku? Aku akan melawan mereka sampai mati. Apa maksudmu, suamimu? Ini jelas suamiku. Ada yang tahu informasi kontaknya? Aku akan menawarkan harta dan mengemis untuknya. Saya basah setelah melihat foto ini. Aku juga basah, tapi aku cowok. Aku nggak tahan lagi, aku nggak tahan lihat foto ini lagi, atau aku bakal jadi gay. Aku gay. Aku mohon informasi kontak senior ini. Hubungan heteroseksual tidak punya masa depan. Cinta sesama jenis adalah cinta sejati. Zhao Chen tidak menyangka ia akan menjadi terkenal di sekolah dengan cara seperti ini. Setelah berhasil mengusir sekelompok preman wanita, ia berlari kembali ke asramanya. Pada saat ini, ketiga saudara di asrama terbangun dan bingung melihat Zhao Chen terengah-engah dan masih terguncang. Kakak ketiga, ada apa denganmu? Liu Ju sedang menggosok giginya, dengan sikat gigi di mulutnya, dan dia berbicara dengan tidak jelas. Kemana saja kamu pagi-pagi begini? Kenapa kamu terlihat begitu ketakutan? Apa ada yang menyerangmu? Canda Wang Rongfeng. Dan leluconnya tepat sekali. Kakak ketiga, kenapa kamu telanjang dada? Apa kamu benar-benar dilecehkan dan bajumu dirobek? Canda Wu Yan. Zhao Chen mengangguk, terengah-engah, dan berkata, benar. Aku bertemu sekelompok preman wanita. Kalau aku tidak lari cepat, mungkin aku sudah kehilangan kesucianku. Kata-katanya langsung mengundang tawa. Tak seorang pun percaya. Dan mereka semua berkata serempak, seorang hooligan wanita menyerangmu? Bercanda. Kalau kau benar-benar bertemu hooligan wanita, kenapa kau kabur? Kau pasti akan berbaring dan menikmatinya. Setelah bercanda, Liu Zuo bertukar pandang dengan Wang Rongfeng dan Wu Yan. Liu Zuo kemudian melangkah maju, berdeham, dan berkata dengan serius, kakak ketiga, aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Zhao Chen bertanya dengan santai sambil mengenakan sepotong pakaian. Bisakah kau bicara dengan Lin Sui dan mengajak kami bertemu dengan teman-teman sekamarnya? Tanya Liu Ju sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan ekspresi penuh harap. Wang Rongfeng dan Wu Yan mengangguk berulang kali. Keduanya tersenyum patuh. Kudengar gadis-gadis di asrama Lin Sui semuanya cantik. Kakak ketiga, kamu sudah punya pacar, tapi kami yang lain masih jomblo. Kamu harus bantu kami. Ya, saudara ketiga, tolong bantu aku. Kapan aku berhenti melajang? Jangan bicara omong kosong. Aku dan Lin Sui hanya teman biasa. Zhao Chen menjelaskan dengan cepat. Sayangnya, tidak seorang pun di asrama 301 mempercayai apa yang dikatakannya. Liu Ju bereaksi cepat, matanya melirik ke sekeliling sambil berkata, baiklah, anggap saja kau dan Lin Sui hanya teman biasa. Kalau begitu, kau harus membuat pertemuan ini lebih penting lagi. Kami akan menjadi pendukungmu dan memastikan hubunganmu dengan Lin Sui semakin erat. Ya, kami akan menjadi rekanmu. Kami akan membantumu mendapatkan Lin Sui. Wang Rongfeng dan Wu Yan bereaksi cepat dan ikut menimpali. Demi bisa berkumpul dengan asrama Lin Sui, mereka benar-benar mengabaikan semua prinsip dan moral. Zhao Chen berkata sambil tersenyum kecut, kalian, jangan coba-coba jadi mak comblang. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengirim pesan ke Lin Sui untuk menanyakan apakah mereka akan setuju. Aku tidak bisa menjamin mereka akan setuju. Mustahil bagi Zhao Chen untuk tidak tertarik pada gadis manis seperti Lin Sui. Namun, ia belum pernah mendekati seorang gadis sebelumnya. Dan ia tidak tahu banyak hal. Jika acara sosial ini bisa diselenggarakan, ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk saling mengenal lebih baik dan membangun persahabatan. Keren.
Mulai hari ini, kau saudaraku, saudara kandungku. Liu Zuo sangat gembira dan bahkan mulai bicara omong kosong. Cepat kirim pesannya, cepat kirim. Wang Rongfeng dan Wu Yan terus mendesaknya, takut Zhao Chen akan berubah pikiran. Zhao Chen tersenyum, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan kepada Lin Sui di depan ketiga teman sekamarnya. Lalu, ia berkata, pesan sudah terkirim. Tunggu balasannya. Liu Zuo dan dua orang lainnya mengangguk berulang kali. Semuanya mendengarkan dengan saksama suara notifikasi pesan. Mereka tidak tahu apakah Lin Sui belum melihat pesan itu, atau apakah ia sedang membicarakannya dengan teman sekamarnya. Ia sudah lama tidak membalas, membuat mereka bertiga gugup dan teralihkan. Zhao Chen merasa geli dengan tingkah ketiga orang itu. Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu mengeluarkan dupa penenang yang dibawanya dari kantong plastik dan menyalakannya. Hei, kakak ketiga, kapan kamu mulai bermain dengan dupa? Ini cendana? Baunya lumayan enak, tanya Liu Ju penasaran. Ini bukan cendana, ini aroma obat, yang memiliki efek menenangkan, jawab Zhao Chen. Tahukah kau, sepertinya ini sedikit berhasil. Aku merasa pikiranku sudah tenang, sela Wu Yan. Jangan bercanda, oke? Apa kau pikir ini semacam dupa ajaib? Apa langsung bereaksi begitu kau menciumnya? Itu cuma efek plasebo. Meskipun Wang Rongfeng merasa sudah tidak gugup dan gelisah lagi, ia tidak mengira itu efek dupa, melainkan ia merasa sudah lebih tenang. Zhao Chen tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia memegang buku di tangannya sebagai penutup, tetapi sebenarnya, ia sedang mengamati reaksi ketiga saudaranya di asrama setelah mencium aroma dupa yang menenangkan. Ketiganya tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi kelinci percobaan, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Hei, saudara kedua, mau mulai bermain? Liu Ju menyalakan komputernya dan masuk ke permainan League of Legends. Ayo. Wang Rongfeng mengangguk sebagai jawaban. Wu Yan, yang berdiri di samping, tampak tidak tertarik bermain game. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengobrol dengan seorang gadis yang baru ia temui tadi malam. Tak lama kemudian, Liu Zuo dan Wang Rongfeng, yang sedang bermain game, terkejut mendapati performa mereka luar biasa hari ini. Mereka memamerkan berbagai keterampilan luar biasa, seperti bangkit dari situasi genting, membunuh di bawah menara, menerobos barisan musuh, dan meraih poin di sepanjang jalan. Rekan satu tim mereka memuji mereka luar biasa, sementara tim lawan terus mengumpat. Mendengar perintah suara dari komputer yang mengatakan 1 pembunuhan, 2 pembunuhan, 3 pembunuhan, dan bahkan rentetan dewa, Liu Zuo dan Wang Rongfeng sangat bangga dan puas, dan mereka tidak lupa saling menyanjung. Bos, kamu hebat sekali hari ini. Haha, kakak kedua, kerjamu juga hebat. Pembunuhan ganda tadi benar-benar luar biasa. Itu cuma keterampilan kecil. Sebenarnya, aku selalu berada di level master, tapi sebelumnya aku hanya menyembunyikan kemampuanku. Kebetulan sekali, ya? Aku juga pemain level raja. Kedua orang ini semakin melebih-lebihkan, membuat Zhao Chen, yang mengamati reaksi mereka, memutar bola matanya dan bergumam dalam hati. Kalian berdua hanya menyombongkan diri. Kalian menyebut diri kalian raja? Apa kalian lupa bagaimana dulu kalian selalu disebut noob? Tingkah laku mereka berdua saat ini menegaskan kepada Zhao Chen bahwa dupa penenang juga sangat efektif bagi orang biasa. Dupa ini tidak hanya membuat orang berpikir jernih dan cepat, tetapi juga tampaknya sangat meningkatkan efisiensi kerja, meskipun mereka berdua sedang bermain game, alih-alih bekerja. Di sisi lain, mata Wu Yan juga berbinar-binar. Ia merasa sedang ingin sekali menggoda perempuan hari ini. Apapun jawaban lawan bicaranya, ia langsung bisa memikirkan topik-topik terkait dan melontarkan berbagai lelucon dengan mudah. Kepiawaiannya dalam memanfaatkan lelucon-lelucon itu membuatnya seolah-olah dirasuki oleh seorang guru cinta, yang membuatnya begitu bangga hingga mulutnya hampir melengkung karena senyum. Efek dupa yang menenangkan tidak hanya dirasakan oleh para siswa di asrama 301. Beberapa asrama tetangga juga terasa segar dan tajam secara mental setelah mencium aromanya. Beberapa siswa yang bangun pagi untuk belajar merasa bahwa pengetahuan dari buku mereka langsung terserap ke dalam pikiran mereka tanpa perlu membacanya dengan saksama, sehingga sulit untuk tidak menghafalnya. Beberapa masalah yang telah lama ada juga mulai masuk akal pada saat ini. Saya tidak dapat memikirkan kata lain untuk menggambarkan perasaan ini selain. Zhao Chen mengamati dan mengingat reaksi semua orang. Meskipun tampak tenang di permukaan, ia sebenarnya sangat bersemangat. Dupa penenang ini tidak hanya efektif, tapi juga luar biasa. Haha, mulai sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi soal uang. Zhao Chen sangat gembira dan tak sabar untuk pergi ke pasar obat herbal Tiongkok untuk menemui Bos Fang dan memintanya membantu menjual dupa penenang. Tepat saat itu, telepon berdering. Sebelum Zhao Chen sempat mengangkatnya, Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan mengerumuninya, meninggalkan permainan mereka dan menggoda para gadis, lalu bertanya dengan penuh harap, apakah Lin Sui mengirimimu pesan? Zhao Chen mengambil teleponnya, meliriknya, lalu mengangguk dan berkata, ya. Bagaimana caranya?
Apakah mereka menyetujui permintaan kita untuk berkumpul secara sosial? Kakak ketiga. Tidak, kakak ketiga. Aku memanggilmu kakak, jadi berhentilah membuat kami penasaran dan beritahu kami sekarang juga. Ketiganya, termasuk Liu Ju, tampak gugup dan khawatir. Zhao Chen melirik mereka dan berkata sambil tersenyum. Lin Sui berkata bahwa setelah berdiskusi, asramanya memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan kami dan menanyakan waktu dan tempat yang spesifik. Hebat! Liu Zuo dan dua lainnya sangat gembira. Setelah saling bertos merayakan, Wu Yan teringat sesuatu dan buru-buru berkata, kakak ketiga, cepat kirim pesan ke Lin Sui untuk menanyakan apakah mereka ada waktu luang malam ini. Gadis-gadis di asrama mereka semuanya cantik. Kita harus cepat, atau kita akan rugi besar jika ada yang mendahului kita. Ya, kakak keempat benar. Liu Zuo dan Wang Rongfeng segera menimpali. Kakak ketiga, cepat tanya Lin Sui dan yang lainnya apakah mereka ada waktu luang malam ini. Kita akan makan malam, karaoke, dan camilan larut malam sekaligus. Aku jamin mereka akan bersenang-senang. Lihatlah kalian semua, begitu tidak sabaran, seolah-olah kalian belum pernah bertemu wanita selama 8 kehidupan. Meskipun digoda, Zhao Chen tetap membalas pesan Lin Sui sesuai permintaan ketiga saudaranya. Kali ini, Lin Sui tidak membuat mereka menunggu lama dan segera membalas pesan, menyetujui pertemuan sosial malam itu. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan bersorak dan segera mendiskusikan tempat makan malam nanti. Akhirnya memilih prasmanan hidangan laut dekat sekolah yang cukup baik dari segi kualitas, rasa, dan suasana. Setelah melihat Zhao Chen mengirimkan alamat tersebut kepada Lin Sui dan menerima balasan oke, Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan akhirnya merasa lega. Meskipun mereka senang dan gembira, mereka juga sedikit gugup. Wu Yan bercermin sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata, aku mau menata rambutku. Aku akan tampil megah malam ini dengan penampilan terbaikku. Aku akan membuat semua gadis di asrama Lin Sui jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Teman-teman, ada yang mau ikut? Aku akan pergi, bawa aku bersamamu. Liu Ju adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Aku juga ikut. Mengikutimu, Lao Si, seorang pengemudi berpengalaman, jelas merupakan pilihan yang tepat, jawab Wang Rongfeng. Wu Yan terkekeh dan berkata, baiklah, ayo kita pergi bersama, saudara-saudara. Aku kenal seorang penata rambut yang sangat ahli, dia pasti akan merias kalian. Kemudian, dia menoleh ke Zhao Chen dan bertanya, saudara ketiga, apakah kamu ikut dengan kami? Aku tidak akan pergi, kata Zhao Chen sambil menggelengkan kepalanya sebagai penolakan yang sopan. Wu Yan mengira dia khawatir soal uang, jadi dia cepat-cepat berkata, ayo pergi, aku yang bayar. Ini cara berterima kasih padamu karena telah merawat saudara-saudara, kakak ketiga. Zhao Chen merentangkan tangannya dan berkata, aku benar-benar tidak bisa pergi. Guru Yu sedang membedah mayat hari ini, dan aku harus pergi dan melakukan pekerjaan kecil untuknya. Menjadi asisten Ice Bergyu? Kau menyedihkan. Wu Yan mendesah simpatik, menggelengkan kepala, dan membawa Liu Ju dan Wang Rongfeng keluar dari asrama. Postur berjalan ketiga pria itu yang angkuh berubah, dan mereka tertawa tanpa henti sepanjang jalan. Setelah mengemasi barang-barangnya, Zhao Chen meninggalkan asrama dan menuju ke gedung anatomi. Saat ia memasuki laboratorium anatomi, guru anatomi, Yuke, belum datang, tetapi ia pun tidak tinggal diam, telah menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk membedah mayat terlebih dahulu. 10 menit kemudian, Yuke tiba di laboratorium anatomi. Melihat berbagai instrumen yang telah disiapkan, raut wajah dingin dan cantiknya tampak puas. Ia mengangguk dan berkata, bagus sekali. Zhao Chen tersenyum. Dosen muda dan cantik ini, Bu Yu, dikenal karena kedinginannya di Universitas Kedokteran Sihua, jarang tersenyum kepada siapapun. Mendapatkan pujiannya bukanlah hal yang mudah. Hanya karena tidak ada orang lain di laboratorium anatomi saat itu, ia merasa iri. Yuke tidak berkata apa-apa lagi, hanya memberikan pujian singkat sebelum terdiam dan mulai membedah mayat. Zhao Chen juga diam, bertindak sebagai asistennya. Zhao Chen sebenarnya cukup menikmati pekerjaan semacam ini, karena ia bisa belajar banyak darinya. Pagi harinya dihabiskan di laboratorium anatomi. Siang harinya, Zhao Chen membeli 10 porsi makanan dari kantin sekolah dan membawanya ke kamar kosnya untuk dimakan. Ia tak berani lagi makan di kantin karena nafsu makannya sudah terlalu besar. Jika ia duduk di kantin dan menghabiskan 10 porsi makanan, pasti akan menimbulkan sensasi, dan ia tak ingin menjadi monster yang dipandangi. Setelah menyelesaikan makan siang untuk 10 orang, Zhao Chen menepuk-nepuk perutnya dengan puas. Setelah beristirahat sejenak, ia bangkit untuk memeriksa dupa-dupa yang mengering. Cukup banyak yang telah mengering, ia menghitung sekitar 60 batang. Ia mengeluarkan kotak panjang dan sempit yang telah ia siapkan sebelumnya, membagi dupa-dupa kering menjadi kelompok-kelompok berisi 10 batang, menempatkannya dalam 6 kotak, dan mengikatnya dengan pita. Ia juga mengemas 4 batang dupa yang tersisa, berniat untuk memberikannya kepada Bos Fang.
Setelah meninggalkan kamar sewaan, Zhao Chen langsung menuju ke pasar jamu. Saat mendekati pintu masuk Bai Chaotang, ia terlihat oleh Bos Fang dari jauh. Dokter Zhao, baru sehari, tapi Anda terlihat semakin tampan. Bos Fang segera keluar untuk menyambutnya, mengamati Zhao Chen dari atas ke bawah beberapa kali sebelum mendecakkan lidahnya dengan takjub. Lalu, ia menambahkan sambil tersenyum, Ling Er baru saja berbicara dengan saya kemarin, katanya dia merindukanmu, kakaknya. Zhao Chen berjabat tangan dengan Bos Fang dan bertanya dengan khawatir, bagaimana pemulihan Ling Er? Kenapa dia tidak datang hari ini? Tuan Fang menjawab, berkat kamu, Ling Er pulih dengan sangat baik. Hari ini, kakek neneknya mengajaknya ke taman hiburan. Dia belum pernah ke sana sejak sakit dan benar-benar gelisah. Kalau dia tahu kamu datang, dia pasti sudah menunggumu di sini. Anak itu sangat menyukaimu. Zhao Chen juga cukup menyukai Fang Ling yang imut dan menggemaskan, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini? Katakan padanya, selama dia berperilaku baik, aku akan mengunjunginya akhir pekan depan. Dia pasti akan sangat senang. Sambil berbicara, Bos Fang mengundang Zhao Chen ke Bai Chaotang. Setelah menyeduh teh, ia bertanya tentang hal penting Dr. Zhao. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Silakan bertanya jika ada yang bisa saya bantu. Jangan ragu untuk bertanya. Bos Fang, panggil saja saya dengan nama saya, Zhao Chen. Saya belum terdaftar sebagai dokter resmi, kata Zhao Chen sambil melambaikan tangannya. Tuan Fang mengangguk setuju, kalau begitu aku akan memanggilmu Saudara Zhao. Kau tidak perlu memanggilku Bos Fang. Kau bisa memanggilku Fang Yi atau Saudara Fang. Baik, Saudara Fang. Setelah bertukar kata-kata sopan, Zhao Chen mengeluarkan 6 kotak dupa penenang, meletakkannya di atas meja teh, dan berkata, saya datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan Saudara Fang menjual kotak-kotak dupa penenang ini. Ini dupa? Fang Yi melirik kotak sederhana itu, agak terkejut. Perusahaan mana yang membuatnya? Kenapa tidak ada mereknya di kotaknya? Zhao Chen menjelaskan, ini buatan saya sendiri. Lebih tepatnya, ini adalah wewangian obat yang memiliki efek menenangkan pikiran, menghilangkan rasa lelah, serta meningkatkan daya ingat dan efisiensi kerja. Aku tidak menyangka kakak Zhao punya kemampuan ini, puji Fang Yi santai, lalu membuka kotak itu dan melirik isinya. Lalu terkejut melihat isinya hanya 10 batang dupa. Bukankah kotak ini agak pendek? Ini namanya, kualitas di atas kuantitas. Meskipun jumlah dupanya sedikit, efeknya cukup bagus. Zhao Chen mengatakannya dengan sedikit tersipu. Sebenarnya, ia sempat mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak dupa di setiap kotak, tetapi kali ini ia hanya membuat sekitar 100 batang dupa, dan sekitar setengahnya masih basah. Jika ia menambahkan lebih banyak, dupanya tidak akan cukup untuk 2 kotak. Fang Yi tidak menanggapi perkataan Zhao Chen dengan serius. Menurutnya, membakar dupa memang memiliki efek menenangkan, tetapi klaim tentang efek ajaib atau luar biasa itu semuanya dilebih-lebihkan. Namun, Zhao Chen telah berjasa besar bagi keluarga Fang, dan ia tidak akan menolak untuk membantunya meskipun diminta. Baiklah, aku akan meninggalkan 6 kotak dupa ini di sini dan membantumu menjualnya. Oh, ngomong-ngomong, berapa harga 1 kotak? Tanya Fang Yi, berpikir dalam hati bahwa lebih baik ia membeli sendiri ke 6 kotak itu agar tidak terlalu lama tidak terjual dan mengecewakan Zhao Chen. Zhao Chen mengangkat satu jarinya dan mengumumkan harganya 1000 yuan sekotak. Berapa? Fang Yi tertegun, mengira dia salah dengar. Zhao Chen mengulangi harganya, 1000 yuan per kotak. Fang Yi mengerutkan kening. Awalnya dia mengira 6 kotak dupa penenang ini paling banyak bernilai beberapa puluh atau 100 yuan. Tetapi dia tidak menyangka Zhao Chen akan meminta 1000 yuan per kotak. Ya, dupa memang bisa berharga ribuan yuan per kotak. Tapi dupa-dupa itu terbuat dari gaharu kualitas terbaik dengan teknik rahasia, dan semua produsennya adalah perusahaan terkemuka dan sudah lama berdiri. Dan kotak-kotak itu biasanya berisi setidaknya 100 batang. 10 batang dupa buatan Zhao Chen sendiri ini dijual seharga 1000 yuan. Bukankah itu berarti setiap batangnya bernilai 100 yuan? Itu lebih mahal daripada emas. Saudara Zhao, harga dupa yang Anda kenakan terlalu tinggi. Jangan khawatir, Saudara Fang, dupa penenangku ini benar-benar sepadan dengan harganya. Zhao Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, dan mengeluarkan kotak lain berisi 4 batang dupa penenang yang rencananya akan ia berikan kepada Fang Yi. Ia mengambil satu dan menyalakannya dengan korek api milik Fang Yi. Harum samar yang menyegarkan, terbawa oleh kepulan asap, memenuhi aula 100 herbal. Aromanya sangat menyenangkan. Fang Yi menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menikmatinya. Aroma ini mengandung setidaknya selusin jenis ramuan obat Tiongkok, tetapi aroma yang terpancar saat dibakar tidak tercampur sama sekali. Justru, aromanya berpadu dengan sangat baik, memberikan pengalaman penciuman yang luar biasa. Bukan, aroma ini. Fang Yi tiba-tiba membuka matanya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Sejak Fang Ling terjangkit parasit perut,
Kekhawatiran Fang Ling terhadap kondisinya membuatnya mengalami depresi. Kini setelah Fang Ling pulih, depresinya tak kunjung membaik. Meskipun tampak sehat di depan umum, ia menderita depresi setiap saat. Penyakit ini tak hanya menyebabkannya sering sesak di dada dan sesak napas, tetapi juga memperlambat pikirannya dan membuatnya terus-menerus pesimis dan depresi. Namun saat itu, setelah mencium aroma dupa yang menenangkan, pikirannya tak hanya kembali tenang, tetapi emosinya juga menjadi jauh lebih optimis dan positif. Pikirannya yang tadinya lamban tiba-tiba menjadi cepat dan lincah, seolah diberi kode curang. Rasa sesak di dada dan napas pendek pun lenyap, tergantikan oleh rasa nyaman dan senang. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, apalagi setelah mengalami depresi. Fang Yi ingat bahwa perasaan itu sepertinya hanya muncul di masa kecilnya yang riang. Dupa ini benar-benar membantunya menemukan kembali kondisi pikiran riang yang dimilikinya di masa kecilnya. Fang Yi tidak dapat mempercayainya. Zhao Chen sudah mengantisipasi reaksi Fang Yi. Ia tersenyum, tetap diam, dan mengambil teh di atas meja untuk menikmatinya. Fang Yi kembali memejamkan mata, sepenuhnya tenggelam dalam aroma yang menyenangkan itu. Ia jelas merasakan kondisi mentalnya membaik dengan cepat di bawah pengaruhnya. Tidak, bukan hanya pikirannya, tetapi bahkan kondisi fisiknya pun membaik. Organ-organ internal dan sirkulasi darahnya, yang terstimulasi oleh aroma itu, mendapatkan kembali vitalitasnya yang telah lama hilang, membuatnya merasa seolah-olah kembali ke usia 17 atau 18 tahun yang energik. Setelah beberapa lama, Fang Yi membuka matanya dan bertanya dengan tak percaya, "Ini, efek dupa?" "Benar sekali." Zhao Chen mengangguk. Mendesis. Fang Yi tersentak. Ia berkecimpung dalam bisnis jamu Tiongkok dan tentu saja memiliki pengetahuan tentang farmakologi. Oleh karena itu, ia tahu betul bahwa meskipun meramu wewangian obat tidaklah sulit, membuatnya memiliki efek ajaib seperti itu praktis mustahil. Setidaknya sebelum Zhao Chen, Fang Yi belum pernah mendengar ada orang yang bisa menciptakan wewangian obat dengan efek ajaib seperti itu. Bahkan keluarga bangsawan yang telah bergelut di dunia pengobatan selama ratusan tahun pun tak pernah bisa membuatnya. Terkejut, Fang Yi tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, "Saudara Zhao, apakah Anda benar-benar membuat dupa obat ini sendiri?" Zhao Chen mengangguk. Fang Yi bertanya lagi, "Apakah kamu mengembangkannya sendiri?" "Itu diajarkan kepadaku oleh guruku," jawab Zhao Chen. "Gurumu benar-benar jenius." Fang Yi mengacungkan jempol, memujinya dengan tulus. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya siapa guru Zhao Chen. Seseorang dengan kemampuan seperti itu pasti bukan sosok yang asing. Tanpa ia sadari, bahwa guru Zhao Chen bukan siapa-siapa, tetapi juga seorang dukun tak tertandingi yang hampir menjadi orang suci. Zhao Chen tersenyum dan tidak melanjutkan topik. Ia malah berkata, "Saudara Fang, bagaimana? Setelah merasakan efek dupa yang menenangkan, Anda tidak akan keberatan lagi dengan harga yang saya tetapkan, kan?" Yang mengejutkannya, Fang Yi menggelengkan kepalanya lagi. 1.000 yuan per kotak bukan pilihan. Hah? Sekarang giliran Zhao Chen yang terkejut. Untungnya, Fang Yi tidak membuat mereka penasaran dan langsung berkata, "Barang sebagus ini terlalu murah, 1.000 yuan per kotak. Kurasa seharusnya minimal 10.000 yuan per kotak." "Apa? 10.000 yuan sekotak? Kau tidak bercanda, kan?" Mulut Zhao Chen ternganga. Ia pikir harganya sudah keterlaluan, tapi Fang Yi malah lebih keterlaluan lagi. 10.000 yuan sekotak? Berarti setiap batang dupa harganya 1.000 yuan? Astaga, ini bukan menyalakan dupa, tapi membakar berlian. Kau bercanda? Tidak mungkin, aku serius. Fang Yi tersenyum dan berkata, "Saudara Zhao, aku baru saja merasakan sendiri efek dupa penenangmu. Dupa ini tidak hanya membantu kondisi mental, tetapi juga meningkatkan fungsi tubuh. Kalau tidak salah, dupa ini juga seharusnya memiliki efek menutrisi yin dan memperkuat yang. Dengan begitu banyak manfaat, dan semuanya sangat efektif, produk sebagus ini tentu saja harganya pasti mahal. Tapi, dengan harga 10.000 yuan per kotak, apakah ada yang mau membelinya?" Tanya Zhao Chen ragu. Fang Yi berkata dengan yakin, "Jangankan 10.000 yuan per kotak, kita bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi lagi. Tapi kita tidak perlu mematok harga terlalu tinggi. Mari kita tetapkan harga yang lebih terjangkau dan bangun reputasi dupa penenang ini terlebih dahulu. Setelah reputasi kita bagus, kita bisa meluncurkan beberapa varian yang lebih mahal nanti." Sebuah kotak seharga 10.000 yuan dianggap harga yang terjangkau? Zhao Chen cukup terkejut. Dia mengira dupa penenang akan menguntungkan, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan seuntung ini. Perlu diketahui, biaya pembuatan sekotak dupa penenang hanya beberapa dolar, jadi 10.000 dolar itu keuntungannya ribuan kali lipat. "Saudara Fang, saya mengandalkan Anda untuk membantu menjual kotak-kotak dupa penenang ini. Saya akan memberi Anda komisi 10%, kata Zhao Chen tegas. Ia tahu betul bahwa agar bisnis bertahan, keuntungan harus dibagi rata. Satu orang yang mengambil semua keuntungan tidak akan bertahan lama. Tentu saja,
Wajah Fang Yi berseri-seri. Ia yakin jika bisnis dupa penenang ini dijalankan dengan baik, keuntungannya pasti akan lebih tinggi daripada mengelola aula 100 herbal. Ia tentu tidak akan melewatkan kesempatan besar untuk meraup untung besar. Menyadari kata-kata tak cukup, keduanya segera menyusun kontrak konsinyasi. Setelah menandatangani dan menyegelnya, Fang Yi dengan hati-hati menyimpan salinannya sambil tersenyum. Ekspresinya yang hati-hati seolah-olah ia tidak menerima selembar kertas, melainkan sebuah harta karun langka. Namun, dalam arti tertentu, bukankah kontrak ini merupakan harta yang langka? Setelah dengan hati-hati menyimpan kontrak itu, Fang Yi teringat sebuah pertanyaan penting dan buru-buru bertanya. Saudara Zhao, berapa banyak kotak dupa penenang ini yang dapat Anda buat dalam sebulan? 200 atau 300 kotak tidak masalah, jawab Zhao Chen. Kunci pembuatan dupa penenang terletak pada formulanya. Prosesnya sendiri tidak sulit. Bahkan, 2 atau 300 kotak mungkin terlalu sedikit bagi Zhao Chen. Dengan pasokan bahan obat yang terjamin, ia dapat memproduksi beberapa ribu kotak per bulan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah jika ia menetapkan harga dupa penenang terlalu tinggi, ia mungkin akan memproduksi terlalu banyak dan akhirnya kehabisan stok. 2 atau 300 kotak? Agak terlalu sedikit. Fang Yi mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Namun, jumlah yang lebih sedikit ada keuntungannya. Lebih mudah menciptakan situasi di mana permintaan melebihi pasokan, sehingga reputasi dupa penenang menjadi semakin terkenal. Fang Yi sangat gembira. Meskipun produksi dupa penenang bulanan saat ini agak rendah hanya terjual 2 atau 300 kotak, ia masih bisa meraup untung 2 atau 300 ribu yuan. Dan itu keuntungan murni. Lebih dari yang diperoleh Bai Chao Tang dalam sebulan. Begitu produksi Zhao Chen meningkat, penghasilannya pasti akan bertambah. Terlebih lagi, Fang Yi yakin bahwa begitu orang-orang merasakan khasiat dupa penenang yang luar biasa, mereka akan tergila-gila padanya. Saat itu, ia tidak hanya akan meraup untung besar, tetapi koneksi dan status sosialnya juga akan jauh lebih besar daripada sekarang. Bagi Fang Yi, kerjasamanya dengan Zhao Chen adalah jalan emas. Dan di matanya, Zhao Chen telah menjadi seperti dewa kekayaan. Saudara Zhao, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku kesempatan untuk menjadi terkenal, kata Fang Yi kepada Zhao Chen dengan tulus. Saat itu, ia berubah pikiran. Zhao Chen tidak meminta bantuannya. Ia sedang menawarkan promosi. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat slip keberuntungan yang ia ambil di kuil awal tahun ini, yang meramalkan ia akan menerima bantuan dari seorang dermawan. Sekarang tampaknya slip itu sangat akurat. Ia pasti akan kembali ke kuil untuk memenuhi sumpahnya sebentar lagi. Saudara Fang, Anda sungguh baik, kata Zhao Chen sambil tersenyum, tetapi secercah kejutan terpancar di matanya, karena ia merasakan gelombang tekad yang mengalir ke dalam tubuhnya. Tampaknya tekad ini tidak hanya dapat diperoleh melalui penyembuhan dan penyelamatan nyawa, tetapi juga dengan menanamkan rasa syukur yang tulus kepada orang lain. Setelah bertukar beberapa kata lagi tentang penjualan dupa yang menenangkan dan bertukar nomor telepon, Zhao Chen bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal.